Bab 134, Master Sekte dari Sekte Tubuh. Dubusi adalah penting untuk mengetahui bahwa para master jiwa yang tidak terbang hanya bisa terbang di udara untuk waktu yang singkat bahkan jika mereka adalah sage jiwa 7 cincin. Hanya dengan 8 cincin seseorang bisa melayang di udara seperti ini. Pada tingkat Titlet Douluo, mereka kemudian bisa terbang untuk waktu yang lama menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ini berarti bahwa 20 orang di udara saat ini memiliki setidaknya 8 dering. Seseorang harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memprovokasi Shrek Academy dan menemukan masalah dengan mereka. Orang-orang ini jelas di sini dengan niat buruk. Di sisi Akademi Shrek, angka-angka juga mulai naik ke udara. Banyak siswa memandang ke langit yang jauh dari jendela blok pengajaran. Tatapan mereka semua kaku. Konfrontasi seperti itu antara individu-individu peringkat atas bukanlah sesuatu yang biasa terlihat. Ini bahkan pertama kalinya para murid halaman dalam melihat sesuatu seperti ini. Para siswa halaman dalam dari Shrek Academy segera menyadari bahwa ada lebih dari 30 orang dari Akademi di udara. Mereka melebihi jumlah penyusup, dan dipimpin oleh Penatua Suan. Penatua Suan tampaknya tidak cemas atau khawatir. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Old Freakdu, apa yang kamu inginkan dengan barisanmu hari ini? Sekte tubuh Anda ingin muncul kembali di benua dan kami adalah target pertama Anda." Ketika kata-kata "sekte tubuh" datang dari mulut Penatua Suan, beberapa guru yang lebih muda di belakang Penatua Suan tampak ketakutan. Tidak heran jika pihak lain telah menyusup ke Akademi Shrek tanpa rasa takut, mereka adalah individu yang kuat dari sekte tubuh. Shrek Academy dan Body Sek sama-sama cocok di benua itu. Pihak lain juga punya sejarah sendiri. Penatua dengan rambut hijau yang disebut Dutua aneh oleh Penatua Suan mendengus dan memutar matanya. "Suan kecil, kamu menanyakan yang sudah jelas. Mengapa? Apakah Anda lupa apa yang telah Anda lakukan?" Penatua Suan tertawa. "Lupa apa? Bukankah saya hanya memberi kuliah 2 bajingan di bawah Anda? Tanyakan apa yang mereka lakukan. Mereka berani menyerangku. Jika bukan karena fakta bahwa saya memberi Anda wajah, apakah Anda pikir mereka akan hidup kembali?" Old Freakdu mendengus dengan marah. Omong kosong, omong kosong. Anda memukuli anggota sekte saya, dan Anda masih bertindak sangat jujur. Saya tidak akan membiarkan masalahnya. Saya ingin Anda menunjukkan kepada saya di mana kepercayaan diri Anda berasal." Ketika ia berbicara, dia meraung dengan marah, dan sinar hijau gelap tebal melesat ke langit. Sinar ini menyebabkan separuh langit diwarnai dengan warna hijau tua. Tubuhnya membengkak dalam ukuran dan menjadi 10 kali lebih besar dalam sekejap mata. Kulitnya yang hijau gelap berubah menjadi otot-otot besar, dan hanya celana pendek yang dikenakannya yang menutupi area sensitifnya yang selamat. Tentu saja, celana pendek itu dibuat khusus. Kalau tidak, mereka akan terkoyak oleh tubuhnya yang mengembang. Bagian yang paling menakutkan adalah jiwanya masih berdering. Ada 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 2 hitam, dan 3 merah. Dia memiliki cincin jiwa 300.000 tahun. Begitu dia melepaskan jiwa bela dirinya sepenuhnya, dia hampir menghancurkan udara dengan kesombongannya. Penatua Suan menjadi serius dan meraung juga. Dia melonjak ke langit, dan sinar kuning yang intens dilepaskan dari tubuhnya. Aura sombong meletus, dan sinar kuning lebat mendukung langit di atas Shrek. Kuning dan hijau jelas dipisahkan di langit yang tinggi. Namun, cincin jiwa Penatua Suan sedikit lebih rendah dari cincin jiwa tua Anedu. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Tetapi dia hanya memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Ini juga menandakan bahwa dia perlu memiliki setidaknya 2 tulang jiwa lebih dari 100.000 tahun daripada Dutua yang aneh. Penatua Suan juga mengalami transformasi besar. Di bawah cahaya sinar kuning, dia mengeluarkan erangan yang dalam di udara yang memaksa individu-individu dari sekte tubuh mundur 100 meter. Penampilan Penatua Suan berubah sepenuhnya ketika sinar kuning yang kuat menyebar. Dia memiliki tubuh seekor domba, dan matanya berada di bawah ketiaknya. Dia memiliki gigi seekor harimau, dan tangan manusia. Sepasang tanduk besar dan aneh juga muncul. Tubuhnya lebih dari 30 meter, dan dia bahkan tampak lebih kuat dari Dutua yang aneh. Sinar kuning intens terus maju, dan 9 cincin jiwa berubah menjadi lingkaran cahaya yang bergerak naik dan turun di antara tanduk besar yang panjangnya sekitar 5 meter. Huo Yuhao dan 2 lainnya telah tiba di luar paviliun Dewa Laut melalui bimbingan Yan Shaoze pada saat ini.
Yan Shaoze khawatir ketika dia menyaksikan apa yang terjadi di atasnya. Dia berkata kepada Huo Yuhao dan dua lainnya, masuk ke paviliun Dewa Laut dengan cepat. Jangan keluar bagaimanapun caranya. Apakah kalian bertiga mengerti? Ya, mereka bertiga menjawabnya dengan tergesa-gesa. Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Penatua Xuan melepaskan kemampuan penuhnya. Jangan repot-repot memasuki paviliun. Awasi saja dari pintu. Suara lembut terdengar, dan didengar oleh Yan Shaoze, Huo Yuhao dan dua lainnya. Yan Shaoze menghela nafas lega saat mendengar suara ini. Setelah membungkuk ke arah sigat paviliun, jari kakinya menyentuh tanah, dan dia berubah menjadi cahaya putih yang langsung naik ke langit. Sebagai dekan Departemen Jiwa Marsial, bagaimana dia bisa absen ketika Shrek Academy diserang? Suara lembut tidak diragukan lagi milik Penatua Mu. Huo Yuhao dan dua lainnya secara alami aman dari bahaya karena Penatua Mu ada di sekitar. Wang Dong berkata dengan lembut, Penatua Mu, itu harus menjadi tubuh sejati jiwa-jiwa yang baru saja dilepaskan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan setidaknya budidaya 7 cincin. Tampaknya sangat kuat, tapi mengapa raksasa hijau itu berbentuk manusia? Apakah arwah bela dirinya berasal dari sejenis raksasa kuno? Huo Yuhao secara alami tidak bisa menjawab pertanyaan Wang Dong, tetapi Penatua Mu bisa. Suara lembut Penatua Mu terdengar lagi. Apa yang Anda lihat bukan hanya tubuh sejati jiwa-jiwa sederhana lagi. Ini adalah kekuatan yang kuat yang terungkap ketika kekuatan jiwa yang setidaknya peringkat 95 disuntikkan ke tubuh sejati jiwa marsial setelah penggabungan pemahaman murni seseorang tentang jiwa bela dirinya. Ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh Douluo Transcendent. Orang itu disebut Dubushi, Master Sekte dari Sekte Tubuh. Jiwa bela dirinya adalah dirinya sendiri. Sekte Tubuh. Jangan bilang, setelah mendengar kata-kata, Sekte Tubuh, Huo Yuhao terkejut. Dia juga ingat apa yang terjadi padanya di Star Luo City. Penatua Mu menjawab, ya. Tanpa ragu, mereka datang untuk Anda. Layak untuk melakukan perjalanan bagi seseorang dengan jiwa tubuh dan jiwa bela diri pandai. Saya pikir mereka juga ada di sini untuk tujuan lain. Yuhao, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sekte Tubuh telah meneliti jiwa tubuh selama 10.000 tahun. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka dalam aspek ini. Saya percaya bahwa mereka memiliki cara untuk membuat mata roh Anda mengalami kebangkitan kedua dan membuat mereka lebih kuat. Akademi tidak akan disalahkan jika Anda memilih untuk pergi. Tetapi jika Anda tinggal, saya yakin Anda dapat mengatakan bahwa Akademi akan melakukan yang terbaik untuk memelihara Anda. Akademi harus lebih baik dalam memelihara jiwa bela diri pamungkas Anda. Anda harus memberitahu saya keputusan Anda, sehingga saya tahu bagaimana menghitung ke Sekte Tubuh. Setelah mendengar kata-kata Penatua Mu, Huo Yuhao menjawabnya tanpa ragu, Penatua Mu, Akademi dalam kesulitan karena aku. Tapi aku tidak akan meninggalkan Akademi. Saya sudah menjadi salah satu dari 7 monster Shrek. Aku akan selalu menjadi bagian dari Shrek selama Akademi tidak menyerah padaku. Selanjutnya, saya punya sekte. Saya seorang murid Tang Sekte. Bagaimana saya bisa mengubah sekte saya lagi? Saya tidak akan masuk akademi jika bukan karena guru Xiaoya dan senior tertua. Saya mungkin bahkan mati di hutan Stardow. Aku tidak akan bergabung dengan tempat lain selain Tang Sek dan Shrek Academy. Anak baik, suara Penatua Mu menjadi lebih lembut. Ada juga rasa ketekunan dalam kelembutan ini. Boom bergema terdengar di langit pada saat ini. Dubushi dan Penatua Xuan sudah mulai bergerak. Seluruh langit berubah karena pertempuran mereka. Satu sisi berwarna kuning gelap, sementara sisi lain berwarna hijau gelap yang mendominasi. Mereka berdua menempati separuh langit. Pada titik di mana mereka berpotongan, mereka melonjak ketika Penatua Xuan dan Dubushi bertarung. Ini adalah duel yang sangat menakutkan. Gadli Taotibul milik Penatua Xuan meledak di udara. Sinar kuning di belakangnya menghantam Dubushi. Raksasa hijau gelap yang dikonversi dari Dubushi berlari di udara dengan langkah besar. Dia tak kenal takut ketika dia langsung pergi ke Penatua Xuan. Keduanya bertabrakan di udara di tengah booming yang menggema. Pada titik ini, baik Shrek Academy dan pembudidaya Sekte Tubuh yang ada di udara pada awalnya semua turun dengan cepat. Mereka kembali ke tanah. Tekanan menakutkan diberikan dari langit, dan itu hanya menghilang ketika seseorang berada sekitar 100 meter dari tanah. Ini adalah hasil dari kontrol yang disengaja oleh kedua belah pihak. Lagi pula,
Tidak ada pihak yang menginginkan rakyatnya sendiri terkena dampaknya. Sepertinya Dubusi tidak berniat melawan Penatua Xuan sampai mati. Meski begitu, Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao masih bergetar saat mereka berdiri di tanah. Mereka menjadi pucat juga, seolah-olah langit runtuh. Apakah ini duel antara individu peringkat atas? Kekuatan manusia sebenarnya mampu mencapai tingkat yang menakutkan. Huo Yuhao sangat terkejut. Sebelum hari ini, dia tidak mengira kekuatan seorang guru jiwa akan mencapai standar seperti itu. Ini sudah di luar pemahamannya tentang apa yang mampu dilakukan oleh seorang guru jiwa. Dia telah menyaksikan kultivasi Ma Xiaotao dan Dai Yueheng yang berpangkat 6 teratas sebelumnya. Sementara mereka jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa melihat celah antara dia dan mereka. Tetapi kemampuan yang Penatua Xuan dan Dubusi tunjukkan berada di luar pemahamannya, sehingga dia tidak bisa menilai sama sekali. Dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran level mereka. Suara Penatuamu tidak beresonansi lagi. Dia juga tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia meninggalkan mereka bertiga menatap langit diam-diam. Dia meninggalkan mereka di luar dan tidak mengizinkan mereka memasuki paviliun Dewa Laut karena dia ingin mereka menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi ini. Pertempuran besar seperti itu jarang terlihat di benua itu. Bagi para master jiwa muda, ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Tabrakan mendadak Penatua Xuan dan Dubusi di udara menyebabkan langit meledak, seolah-olah kembang api telah dinyalakan. Sinar hijau gelap di belakang Dubusi membentuk bidang pusaran besar di udara. Sinar kuning di belakang Penatua Xuan langsung membentuk lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi hujan meteor besar yang menghantam ke arah pusaran seperti pusaran air. Huo Yuhao telah melihat banyak keterampilan jiwa meteor tipe mandi. Yang terkuat yang pernah dia lihat adalah Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiaotao dan White Tiger Meteor Shower milik Dai Yueheng. Tapi hujan meteor itu adalah keterampilan jiwa yang meniru hujan meteor. Mereka hanya mencakup beberapa ratus meter persegi paling banyak. Tetapi hujan meteor yang dilepaskan Penatua Xuan benar-benar hebat. Itu menelan seluruh area dan tak terbatas. Seolah-olah langit terkoyak, tapi Dubusi juga sangat kuat. Patch besar, seperti pusaran air berwarna hijau tua membentuk bentuk seperti corong dan memungkinkan meteor menghantamnya. Lampu kuning menghilang saat memasuki corong. Mereka berdua berada di jalan buntu sekarang. Raksasa hijau yang terbentuk dari Dubusi menggunakan tangannya untuk menggenggam tanduk Penatua Xuan dengan erat. Sementara keduanya berlomba untuk melihat siapa yang lebih baik. Tidak ada yang bisa menang. Lampu di tubuh mereka juga berganti-ganti antara kecerahan dan remang-remang, sementara tubuh mereka setengah diam. Garis-garis cahaya hitam melintas melewati sisi mereka. Cahaya bintang bisa terlihat secara halus di tengah-tengah cahaya hitam. Itu adalah celah spasial. Semakin lama mereka saling bertarung, semakin sering lampu hitam muncul. Sebuah lingkaran hitam segera terbentuk di sekitar mereka, dan mulai berkembang keluar. Dubusi, kamu benar-benar marah. Suara Penatua Xuan berdering di udara. Dubusi tertawa keras dan berkata, kamu yang gila. Aku tidak ingin mati bersamamu. Lepaskan dan kita akan pergi lagi. Suara menusuk, merobek bisa terdengar di udara. Lingkaran hitam tersebar dan berubah menjadi garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meliuk ke segala arah. Dimanapun lampu hitam berlalu, hujan meteor kuning Penatua Xuan dan pusaran air hijau tua Dubusi menghilang. Lampu hitam mencapai sangat jauh sebelum menghilang. Dubusi dan Penatua Xuan telah berpisah pada saat ini. Ada lebih dari 1000 meter di antara mereka. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka sekali lagi, dan konfrontasi antara kuning dan hijau gelap mulai lagi. Xuan kecil, Anda telah meningkat pesat setelah bertahun-tahun tidak melihat Anda. Dubusi mendengus. Hal yang sama berlaku untuk Anda, Penatua Xuan menjawab dengan dingin. Mengapa Anda masih belum mati? Orang tua yang aneh. Dubusi tampaknya dipicu. Omong kosong, mengapa aku harus mati? Dan kau masih memanggilku tua. Berapa tahun lebih muda dari Anda? Paling banyak 20 tahun. Jika Anda tidak mati, mengapa saya harus mati? Saya masih bisa bertahan 100 tahun lagi. Jika Anda mampu, hiduplah selama 1000 tahun lagi. Penatua Xuan menjawab dengan jijik, Anda akan menjadi kura-kura 1000 tahun. Oh, kurasa nama ini cocok dengan warna kulitmu. Kamu sedang mencari kematian. Dubusi mengamuk dan membalik tangannya. Dia menirukan aksi mengangkat, sementara pusaran air hijau gelap di belakangnya ditarik.
Itu dengan cepat berkumpul di dalam tubuhnya. Hijau gelap tubuhnya juga mulai berubah transparan, dan ukuran tubuhnya bertambah lebih jauh. Tingginya mencapai lebih dari 100 meter secara instan, dan hitam yang sama dari sebelumnya muncul di sekitar tubuhnya. Itu lebih kecil dari celah spasial yang diciptakan olehnya dan Penatua Swan sebelumnya, tetapi tampak lebih padat. Penatua Swan tampak terpesona, dan sinar kuning di belakangnya juga tertarik. Ukuran Godly Taotibulnya juga menggelembung dan langsung berubah menjadi kehadiran yang sangat mendominasi. Dubusi memelototi Penatua Swan dengan marah. Tangannya tiba-tiba menirukan tindakan memilukan, seolah-olah dia sedang menghancurkan sesuatu ke tanah. Bola cahaya hijau gelap besar dengan diameter lebih dari 30 meter menembus ruang dan jatuh ke arah Penatua Swan dari atas. Penatua Swan tidak gemetar ketakutan juga. Cahaya putih yang bersinar seterang berlian melintas di antara tanduknya. Itu menusuk bola cahaya hijau gelap seperti sambaran petir putih. Boom yang menusuk beresonansi lebih dari 1000 mil, dan bola lampu hijau gelap berubah menjadi cincin cahaya yang tersebar di langit. Dubusi mendengus dan menggenggam kedua telapak tangannya. Ruang di sekitar Penatua Swan tiba-tiba mulai terdistorsi, dan lampu-lampu hijau gelap muncul di sekujur tubuhnya seperti noda ternoda. Beberapa lubang hitam besar mulai muncul juga, dan celah spasial yang menakutkan tampaknya mencoba untuk merobek tubuh Penatua Swan. Penatua Swan mendengus jijik. Sinar kuning cerah berubah menjadi penghalang cahaya yang meledak. Semua lubang hitam sudah diperbaiki begitu saja. Dubusi sedikit terkejut. Memperbaiki langit, benar-benar bergerak. Swan kecil, kau memang layak sebagai lawanku. Tapi kamu masih kurang sedikit. Dubusi menyerap semua hijau tua kembali ke tubuhnya. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menyala, dan cahaya biru bersinar dari seluruh tubuhnya. Cahaya yang kuat bersinar terang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membuatnya tampak seperti matahari hijau biru. Seluruh kota Shrek di bawah tercakup dalam cahaya biru hijau ini. Dubusi menggenggam telapak tangannya di depan dadanya, dan pusaran air kecil berwarna hijau gelap terbentuk. Pusaran air ini tampaknya hanya memiliki diameter 1 meter, dan sangat tidak sesuai dengan ukurannya yang besar. Tetapi pusaran air tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas, menyebabkan ekspresi di mata Penatua Swan berubah sangat. Sinar kuning cerah bersinar dari tubuh Penatua Swan. Tubuh Taotibulnya yang saleh berubah kembali menjadi bentuk manusia, dan hanya tanduknya yang masih tampak jelas. Telapak tangannya tergenggam bersama, dan kemauan yang kuat bisa dirasakan dari tubuh Penatua Swan. Kedua tangannya bergerak maju, dan cincin 9 jiwanya menyala seolah-olah sedang terbakar. Sebuah bola cahaya kuning secara bertahap tumbuh lebih besar di tangannya dan berubah menjadi senjata yang tampak aneh. Senjata itu tebal di bagian atas tetapi sempit di bagian bawah. Tubuh Penatua Swan menyusut kembali ke ukuran normalnya sehingga kekuatan senjata berada pada puncaknya. Jika dilihat lebih dekat, senjata Elder Swan tampaknya memiliki bentuk yang mirip dengan paha ayam. Teriak Dubusi, dan pusaran air hijau gelap di tangannya berubah menjadi bola cahaya yang melesat keluar. Bola cahaya menyusut saat bergerak di udara. Itu meninggalkan ngarai yang dalam di udara saat bergerak. Seolah kehadirannya tidak bisa ditoleransi di ruang angkasa. Penatua Swan berteriak, dan otot-ototnya membengkak. Seluruh tubuhnya tampak menggelembung, dan dia memegang senjata paha ayam untuk mengatasi bola lampu hijau gelap yang menghampirinya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, bola lampu hijau gelap menempel di paha ayam, dan langsung tampak mandek. Tekanan besar tiba-tiba turun dari langit. Individu-individu kuat dari Shrek Academy dan Body Shake bekerja sama untuk melepaskan aura yang kuat. Banyak warna dicampur bersama untuk membentuk penghalang cahaya yang menentang kehendak menakutkan yang turun. Ding! Suara garing bergema di langit. Tidak ada pelepasan kekuatan yang menakutkan. Bola lampu hijau gelap dan stick drum ayam, Penatua Swan menghilang pada saat yang sama, sementara Penatua Swan dikirim terbang karena tubuhnya bernoda hijau gelap. Jelas bahwa dia telah dipukul. Dubusi sangat senang, dan tertawa. Swan kecil, cincin jiwamu lebih lemah dari milikku bahkan jika kultivasi Anda sama. Saya bahkan memiliki jiwa tubuh khusus. Anda masih kalah dengan saya dalam hal level Anda. Mengakui kekalahan. Jika bukan karena fakta bahwa aku takut aku akan kehilangan lawan sepertimu, aku akan membunuhmu sekarang. Penatua Swan hanya menstabilkan tubuhnya setelah terbang lebih dari 1000 meter. Sepertinya tidak ada yang luar biasa yang berubah setelah hijau tua surut. Bahkan auranya tetap sangat kuat.
Namun, matanya mengungkapkan ketidaksabaran yang lebih besar. Dubusi, berhenti melapisi kata-kata Anda. Apakah Anda berani bertarung sampai mati dengan saya? Aku akan membawamu bersamaku bahkan jika aku mati. Setidaknya saya akan membuat Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Dubusi mendengus, kenapa aku tidak berani? Paling banyak aku akan sangat terluka jika aku membunuhmu. Kamu masih belum cukup kuat untuk membuatku binasa bersamamu. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah wilayah Shrek. Jika kau bertarung sampai mati bersamaku di sini, aku takut Akademi Shrek akan menghilang dari muka benua ini. Ekspresi Penatua Xuan berubah. Aku menantangmu. Tidak ada di dunia ini yang takut dilakukan sekte tubuh, kata Dubusi dengan arogan. Jangan bilang kau sudah lupa siapa yang memulai gelombang binatang buas di hutan Stardoll. Penatua Xuan sangat marah. Teman yang tidak tahu malu. Anda masih punya pipi untuk menyebutkan kejadian itu. Saya pikir Anda tidak menganggapnya penghinaan. Sebaliknya, Anda memperlakukannya sebagai kemuliaan Anda. Banyak orang kehilangan nyawa mereka karena sekte tubuh. Jika Shrek Academy tidak melawan gelombang binatang, itu akan menjadi pembantaian besar-besaran. Dubusi mengerang dan berkata, apa maksudmu Akademi Shrek melawan gelombang makhluk buas? Seolah-olah Anda mengisyaratkan bahwa kami tidak melakukan apa-apa. Jangan lupa apa yang sekte tubuh janjikan setelah gelombang binatang surut. Penatua Xuan berkata dengan dingin, apakah Anda mengingkari janjimu dengan datang ke sini dengan berani hari ini? Dubusi menjawab, janji. Begitu banyak waktu telah berlalu. Saya tidak ingat apa-apa. Bahkan jika saya mengingkari janji saya, apa yang dapat Anda lakukan? Penatua Xuan memutar bibirnya dan berkata, saya tidak pernah mengira kamu akan menjadi sangat tak tahu malu. Sementara dia berbicara dengan cara ini, dia terkejut di dalam hatinya. Kata-kata Dubusi tampaknya menunjukkan penampilan sekte tubuh di dunia. Selain itu, mereka cenderung memiliki tipuan. Dubusi berkata, baiklah, kita sudah bertarung. Akademi Sekte Tubuh dan Shrek masih memiliki ikatan. Kami di sini bukan untuk menargetkan Shrek Academy. Saya di sini hari ini bukan hanya untuk menuntut penjelasan. Ada sesuatu yang lebih penting. Jika Anda mengembalikan anggota body sek kami, saya akan berbalik dan segera pergi. Penatua Xuan mendengus, apa anggota tubuh sekte? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dubusi berkata, berhentilah bertingkah bodoh. Penguasa jiwa dengan jiwa tubuh secara otomatis dikenali sebagai murid body sek. Apakah kamu tidak tahu itu? Di mana lelaki kecil yang mengambil bagian dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan? Serahkan dia sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak baik. Jangan lupa siapa namaku. Jika saya melepaskan racun jiwa tubuh saya, berapa banyak yang bisa Anda tahan? Ketika itu terjadi, Akademi Shrekmu akan, hehe. Petik 2. Penatua Xuan tertawa dingin. Aku tahu kamu datang ke sini untuk Yu Hao. Tidakkah Anda hanya mencoba memamerkan kekuatan Anda dengan melakukannya secara tidak langsung? Biarkan aku memberitahu Anda, jika Anda berani melepaskan racun mematikan Anda, setidaknya setengah dari anggota sekte tubuh Anda akan tetap di sini hari ini, termasuk Anda. Ekspresi di mata Dubusi berubah. Dia mengungkapkan keganasannya. Xuan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani bergerak di akademi kamu? Apa yang mempertaruhkan segalanya jika saya bisa melanjutkan warisan sekte saya? Senyum Penatua Xuan menjadi lebih lembut. Orang tua yang aneh, kamu hanya bisa bicara besar jika kamu memiliki kemampuan untuk berjalan bicara. Apakah Anda benar-benar berpikir sekte tubuh dapat mengancam Akademi Shrek? Apa? Dubusi berargumen, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya? Lebih baik serahkan dia dengan cepat, atau jangan salahkan saya karena langsung masuk untuk menemukannya. Itu tidak akan begitu baik dalam hal itu. Dia memang memiliki keraguan tentang Shrek Academy. Kalau tidak, dia tidak akan peduli dengan Penatua Xuan begitu lama, mengingat pendekatan keras kepala sekte. Meskipun Penatua Xuan sedikit lebih rendah darinya, jaraknya tidak terlalu besar. Dubusi tidak mau menanggung konsekuensi dari pertarungan habis-habisan. Xuan kecil tidak bisa menghentikanmu. Tapi bagaimana dengan saya? Suara lembut terdengar pelan pada saat ini. Lingkaran lembut dikeluarkan dari Shrek Academy setelah suara itu terdengar. Lebih tepatnya, itu berasal dari paviliun Dewa Laut. Cahaya keemasan lembut menyebar dengan cepat, meskipun itu tampak sangat bertahap. Itu mencapai ketinggian tinggi dalam sekejap. Ketika pemandangan ajaib ini muncul,
aura Penatua Xuan dan Dubusi berkurang di bawah cahaya-cahaya kemasan. Tekanan besar dari langit juga menghilang. Tidak hanya cahaya lembut, kemasan menelan Akademi Shrek, tetapi juga mencakup semua kota Shrek. Kota Shrek tampak seperti kota emas dari luar sekarang. Ekspresi Dubusi berubah sangat setelah dia melihat adegan ini, si Godlight. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana masih ada seseorang yang bisa melepaskan cahaya Dewa Laut di Shrek? Busi, sudah beberapa saat. Sepertinya kamu sudah melupakan aku. Suara lembut itu terdengar sekali lagi. Tapi hanya Dubusi yang bisa mendengarnya. Kamu. Dubusi terkejut ketika dia melihat paviliun Dewa Laut yang bersinar. Dahi hijau gelapnya langsung mulai berkilau dengan butiran keringat. Saya masih ingat apa yang Anda tinggalkan untuk saya, Penatuamu berkata perlahan, saudaramu memiliki temperamen yang sama denganmu. Kekejian adalah iblis. Jika kakakmu tidak gegabah, dia mungkin masih hidup sekarang. Dubusi mengkonfirmasi dugaannya ketika dia mendengar sampai titik ini. Dia tertegun ketika bertanya, kamu belum mati. Bagaimana ini mungkin? Bukan begitu. Penatuamu menjawab secara bertahap, jika aku mati, kamu akan menggertak Akademi Shrek. Kata-katanya sederhana, tetapi mereka memukul Dubusi dengan keras. Cahaya keemasan yang intens langsung menyala di udara dan tubuh hijau gelap Dubusi memendek 1 meter. Sinar hijau gelap yang intens juga terpancar dari tubuhnya. Dubusi sedikit kesal ketika dia berkata, Dewa Naga Douluo, pertempuran itu bukan hanya tentang perasaan pribadi. Mengapa kakak saya harus mundur selangkah? Petik 2. Anda tahu detail lengkap tentang apa yang terjadi. Penatuamu menjawab, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa Master Paviliun Dewa Laut masih saya. Saya sudah bertanya kepada Huo Yuhao dan memberitahu dia tentang Sekte Tubuh. Dia menyatakan keinginannya untuk tetap di Shrek. Tolong kembali. Saya tidak akan menganggap masalah hari ini terhadap Anda karena kakak Anda. Tetapi jika ada waktu berikutnya, atau jika Sekte Tubuh mencoba skema melawan murid saya ini di masa depan, jangan salahkan saya karena menuntut penjelasan dari Sekte Tubuh secara pribadi. Ekspresi Dubusi berubah. Orang itu telah menjadi muridmu. Penatuamu menjawab dengan dingin. Betul. Mengapa? Apakah Anda berpikir bahwa Anda lebih cocok daripada saya untuk membimbingnya? Dubusi menarik napas dalam-dalam. Dewa Naga Douluo, aku akan memberimu wajah dan membiarkan masalah ini beristirahat. Seorang pria yang jujur tidak berurusan secara curang. Saya juga harus memberitahu Anda bahwa kami tidak akan menyerah pada anak ini. Anda lebih tua dari saya, jadi Anda harus tahu bahwa kita hampir mencapai tujuan kita. Tapi Sekte Tubuh masih belum memiliki penerus. Penatuamu sedikit terkejut. Mengapa kamu tidak memiliki penerus? Bukankah benih warisan Sekte Tubuh Anda? Dubusi sedikit kesal ketika dia menjelaskan, tapi tidak ada yang baru muncul di sekte ini selama hampir 20 tahun. Lebih jauh, apakah Anda berpikir bahwa benih warisan dapat diteruskan kepada siapapun? Saya akan mengakhirinya di sini hari ini. Aku tidak akan menyentuh anak itu selama dia di Akademi Shrek. Tapi begitu dia keluar, kita akan berkompetisi secara adil. Dewa Naga, aku tidak percaya kalau kakak laki-lakiku tidak meninggalkan apapun padamu meskipun kau masih hidup. Saya bukan pasangan Anda, tetapi Anda tetap akan membayar harganya meskipun Anda membunuh saya. The Body Shake juga bukan satu-satunya lawan Akademi Shrek. Kami akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah dia selesai berbicara, sinar hijau gelap Dubusi menyala dan membakar lubang di si Godlight. Dia melambaikan tangannya setelah dia melarikan diri. Sekte Tubuh mundur. Angka 20 atau lebih yang dibawanya bersamanya melarikan diri dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Cahaya keemasan di udara juga perlahan-lahan kembali ke paviliun Dewa Laut. Bukan hanya Akademi Shrek yang gelisah sekarang. Semua kota Shrek juga tenggelam dalam keributan atas apa yang terjadi sebelumnya. Penatua Xuan mendarat di paviliun Dewa Laut. Keempat dekan juga tiba. Suara penatuamu melayang keluar dari paviliun Dewa Laut. Shaoze, pergi dan tenangkan orang-orang di kota. Sisanya bisa kembali. Xuan kecil, bawa 3 anak masuk. Ya. Yan Shaoze mengakui kata-katanya dan segera pergi. Kota Shrek masih menjadi wilayah Akademi Shrek. Itu juga dasar dari Akademi Shrek. Semua yang terjadi sebelumnya terlalu aneh, dan seseorang harus menangani situasinya. Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao belum pulih dari keterkejutan mereka. Pertama adalah tabrakan antara Penatua Xuan dan Dubusi.
Itu diikuti oleh cahaya keemasan yang intens. Meskipun hanya Dubusi yang bisa mendengar suara Penatuamu, mereka secara kasar bisa menebak bahwa Penatuamu telah mengajaknya. Bahkan sekte tubuh yang kuat harus mundur di depan Penatuamu. Ini adalah kekuatan sejati Akademi Shrek. Penatuamu tidak perlu bertarung, tetapi masih berhasil memaksa pasukan musuh kembali. Posisi Penatuamu di tiga hati mereka bangkit sekali lagi. Seolah-olah hampir melampaui mereka untuk menyembahnya. Huo Yuhao sekarang menyadari mengapa dia merasa sangat santai ketika dia melawan tim kelas 2. Dia telah berada di bawah tekanan luar biasa di hampir setiap putaran turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Dia berhasil bertahan bersama dengan rekan-rekannya bahkan di bawah tekanan yang begitu besar, dan bahkan menjadi juara. Setiap lawan yang mereka hadapi di setiap putaran lebih kuat dari mereka. Meskipun Dai Huabin dan yang lainnya juga berbakat, mereka masih sangat muda. Mereka masih lebih buruk daripada siswa peringkat teratas yang memiliki usia rata-rata 19 tahun ke atas dari berbagai akademi di turnamen. Budidaya pintu tertutup yang dialami Huo Yuhao dan yang lainnya setelah mereka kembali juga sangat penting. Pengalaman dan pandangan mereka sekarang berbeda dari sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya hampir berpartisipasi dalam turnamen sebagai anggota tim resmi. Mereka tidak seperti kebanyakan anggota tim persiapan yang hampir tidak tampil. Tapi mereka menyadari betapa buruknya mereka setelah menyaksikan duel peringkat atas ini, meskipun itu tidak meledak menjadi konflik yang meledak-ledak. Mereka masih jauh dari para master jiwa peringkat atas. Tapi Huo Yuhao tidak sabar seperti sebelumnya. Dia jauh lebih dewasa sekarang. Dia harus berjalan di jalan setapak demi setapak, yang telah dia jadikan landasan. Prestasinya tidak akan rendah selama dia bekerja keras. Akan ada hari ketika dia akan mencapai Penatua Suan dan bahkan tingkat Penatuamu. Penatua Suan tampak agak suram. Sepertinya dia tidak bahagia bahwa dia telah ditekan oleh Dubusi. Dia membawa mereka bertiga ke tingkat kedua paviliun Dewa Laut. Penatuamu berbaring diam di kursinya. Dia tampak lemah seperti biasa. Siapa yang mengira bahwa dia adalah orang yang mengusir seluruh sekte tubuh? Penatuamu. Penatua Suan sedikit tertekan saat dia menyapa Penatuamu. Penatuamu tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu tertekan? Kamu tidak kalah. Tidak ada yang bisa ditekan oleh Dubusi. Jika saya tidak beruntung, saya akan mati bersama dengan kakak laki-laki Dubusi. Meskipun saya menyelamatkan hidup saya masih cacat. Aku mungkin tidak lebih kuat darimu bahkan jika aku bertarung. Lagi pula, Dewa Naga sekarang tidak lagi seperti Dewa Naga." "Tidak, Penatuamu, Anda tidak bisa bicara seperti itu," Penatua Suan berkata dengan tergesa-gesa, "Anda adalah Sao Shrek." Penatuamu menghela nafas, "Tulang punggungku patah, dan racun kakak laki-laki Dubusi, racun Dubisi, memasuki lorong-lorongku. Meskipun saya mempertahankan hidup saya tidak bisa meluruskan punggung saya lagi. Tetapi hanya melalui bentrokan itulah saya berhasil mencapai terobosan dan melarikan diri dari malapetaka. Dubisi tidak seberuntung saya. Dia meninggal karena luka-lukanya setelah bertahan untuk sementara waktu. Kasihannya, dia juga pahlawan di masanya." Petik 2, Bab 135, Hal Master Hall Kebajikan Termasyur. Jing Hongchen Penatuamu mengungkapkan ekspresi kekecewaan di wajahnya dan berkata, "Kehidupan seseorang terbatas, bahkan untuk Titlet Douluo seperti kita. Saya dapat merasakan bahwa waktu saya akan datang. Setelah saya pergi, Akademi harus didukung oleh Anda dan berbagai tetua. Suan kecil, kau terlalu keras kepala, dan tidak cukup tenang. Kamu harus tetap tenang ketika bertemu dengan sesuatu di masa depan dan memikirkan Akademi." Suan kecil terkejut dan menjawab, "Penatuamu, kamu." Penatuamu tertawa, "Jangan khawatir, aku tidak akan mati begitu cepat. Saya harus bertahan selama beberapa tahun lagi sampai orang-orang kecil ini matang sebelum saya cukup lega untuk pergi." Ketika dia berbicara, tatapannya yang penuh kebaikan mendarat pada Huo Yuhao dan dua lainnya. "Huo Yuhao, datang ke sini." Penatuamu melambai ke arah Huo Yuhao. "Ya." Huo Yuhao bergegas menuju Penatuamu dan datang ke sisinya dengan hormat. Penatuamu sedikit tersenyum dan berkata, "Anak baik, saya senang dengan jawaban Anda sekarang. Anda belum tua, tetapi Anda sangat ulet. Saya sangat terkejut dengan perkembangan Anda setelah Anda kembali dari turnamen. Seorang guru jiwa dapat dipupuk di semua bidang kecuali sikap. Kamu baik, sangat baik." Huo Yuhao menunduk dan berkata, "Penatuamu,
Anda melebih-lebihkan saya. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak memiliki saudara lagi sejak ibu saya meninggal. Saya hanya dipenuhi dengan kebencian saat itu. Saya bertemu guru Xiaoya dan senior tertua di hutan Stardoll, dan mereka mengirim saya ke Akademi Shrek menggunakan slot tangsek. Saya tumbuh bersama ibu di tempat yang membeku sejak saya masih muda. Yang saya rasakan hanyalah penghinaan dan ketidakpedulian. Baru setelah memasuki Akademi Shrek saya merasakan perasaan kekeluargaan. Akademi memberi saya kehangatan, memberi makan dan berpakaian, dan bahkan mendidik saya untuk menjadi seorang guru jiwa dan seseorang. Ini adalah keluarga saya. Semuanya kecuali keluarga bisa berubah. Saya bisa melakukan apa saja untuk melindungi dan menjaga kemuliaan keluarga saya. Kata-katanya emosional. Matanya memerah saat dia berbicara. Penatua Xuan sedikit terkejut ketika dia memandangnya. Penatuamu meraih ke tangan kanan Huo Yuhao dan berkata, "Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya tahu bahwa Anda adalah anak kecil yang punya cerita. Itu karena ekspresi di matamu berbeda dari kebanyakan orang lain. Mata Anda mungkin sangat jernih, tetapi menyembunyikan rasa sakit Anda. Rasa sakit Anda baru saja hilang baru-baru ini. Seperti yang Anda katakan, Shrek adalah keluarga Anda. Itu juga keluarga kita. Saya memberitahu Dubusi ketika saya berbicara dengannya sebelumnya bahwa Anda adalah murid saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan menargetkan Anda selama Anda berada di Shrek. Saya mengerti apa yang dia maksud. Ketika Anda lulus dari Shrek, dia mungkin menargetkan Anda lagi." Huo Yuhao tertegun. Dia tidak berharap bahwa sekte tubuh masih belum menyerah padanya. Penatua Xuan tidak tahan lagi. "Bocah bodoh, cepat mengakui gurumu." Huo Yuhao hanya bereaksi sekarang. Dia berlutut segera dan membungkuk kepada penatuamu dengan hormat. "Penatuamu, terimalah aku sebagai muridmu." Penatuamu tertawa dan berkata, "Anak baik, berdiri." Dia meraih tangan kanan Huo Yuhao dan menarik dengan lembut. Kekuatan lembut disuntikkan ke tubuh Huo Yuhao dan mengangkatnya. Penatuamu semuanya tersenyum ketika dia melihat tatapan tulus di mata Huo Yuhao. Semakin dia melihat, semakin dia senang. Dia tidak bisa membuat proposal kepada Huo Yuhao untuk menjadi muridnya dengan statusnya saat ini. Dia hanya bisa mengisyaratkan. Untungnya, Penatua Xuan mengingatkan Huo Yuhao dari samping, jadi dia tidak melewatkan kesempatan yang begitu besar. Huo Yuhao mencoba menguji air dengan bertanya, "Penatuamu, apakah Anda setuju?" Penatuamu tertawa, "Bocah bodoh, sudah waktunya kau mengatakannya." Huo Yuhao senang, dan buru-buru berkata, "Guru." Dia ingin berlutut lagi ketika dia mengatakannya. Tetapi penatuamu tidak membiarkannya melakukannya kali ini dengan menggunakan kekuatan jiwanya yang lembut untuk mengangkat Huo Yuhao. "Kamu akan menjadi murid pintu tertutupku mulai hari ini dan seterusnya. Saya tidak terlalu khusus tentang formalitas. Anda tidak harus berlutut di masa depan. Sebuah busur akan berhasil." Ya, Huo Yuhao masih sangat menghormati meskipun penatuamu tidak terlalu khusus tentang formalitas. Jika penatuamu dan penatua Xuan tidak ada, dia akan melompat kegirangan. Wang Dong dan Xiao Xiao iri ketika mereka melihat pemandangan ini, dan berjalan mendekat untuk memberi selamat padanya dengan tergesa-gesa. Penatuamu tersenyum. "Kalian berdua juga bagus. Xiao Xiao, belajarlah dari penatua Xuan di masa depan. Biarkan dia menganalisis Anda, master jiwa pertempuran tipe bantu tambahan. Adapun Wang Dong, Anda adalah master jiwa tipe ringan juga. Kamu bisa menjadi muridku dalam nama untuk sementara waktu." Wang Dong menjulurkan lidahnya dan berkata dengan sedikit kurang ajar, "Penatuamu, ini tidak adil. Saya seorang guru jiwa tipe cahaya seperti Anda, tetapi Anda menerima Huo Yuhao sebagai murid Anda meskipun dia bukan tipe cahaya. Bagaimana Anda bisa begitu diskriminatif? Saya ingin menjadi murid pintu tertutup Anda juga." Penatuamu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi marah Wang Dong. Dia berkata, "Kamu anak kecil. Anda adalah orang pertama yang mengajukan permintaan seperti itu di depan saya. Hanya ada satu murid yang tertutup." Wang Dong bergerak lebih dekat ketika dia melihat bahwa penatuamu tidak marah. Dia berkata hampir secara alami, "Tidak apa-apa. Dengan status Anda dapat menetapkan presiden. Siapa yang berani meragukan Anda? Selain itu, baik Yuhao dan saya memiliki keterampilan jiwa fusi bela diri, dan satu bersama. Anggap saja kita berdua sebagai orang yang sama." Senyum penatuamu berubah sedikit nakal. "Oh, satu bersama."
Wang Dong tersipu ketika dia melihat Penatua Mu menatapnya. Dia meraih ke tangan Penatua Mu lainnya dan berkata, terimalah aku juga. Kalau tidak, dia akan menggertak saya di masa depan ketika dia seorang murid resmi, tetapi saya hanya seorang murid dalam nama. Penatua Xuan tertegun ketika dia melihat pemandangan ini. Dalam ingatannya, tidak ada seorang pun, termasuk Yan Shaoze, yang berani menjadi begitu berani di depan Penatua Mu. Tapi Wang Dong tidak hanya melakukan ini. Dia tidak tampak kesal ketika dia memandang Penatua Mu. Di sisi lain, dia tampak senang. Penatua Mu tersenyum ketika dia berkata, baiklah, baiklah. Saya tidak bisa mengalahkan Anda. Aku akan menerimamu juga. Wang Dong sangat gembira, dan berlutut dengan terburu-buru sebelum membungkuk pada Penatua Mu. Penatua Mu mengangkat tangan kirinya, dan gelombang kekuatan jiwa menyeretnya ke atas. Penatua Mu berkata, Xuan kecil, apakah Anda melihat ini? Saya terpaksa menerima 2 murid pintu tertutup. Haha, Penatua Xuan terkekeh dan menjawab, saya melihat bahwa Anda cukup menikmatinya. Ini tidak buruk juga, kedua orang ini baik, karena ini adalah kasusnya, saya akan menerima seorang murid pintu tertutup juga. Lagi pula aku tidak jauh lebih muda darimu. Xiao Xiao cerdas, dan berlutut di depan Penatua Xuan dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk kepadanya, guru. Penatua Xuan mengangkatnya dan terkekeh, anak kecil, Anda pasti luar biasa ketika Anda berada di bawah saya. Jangan kalah dengan 2 orang itu. Xiao Xiao tertawa dan menjawab, guru, aku akan melakukan yang terbaik. Berikan saja semua item yang dapat meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Penatua Xuan tertawa, wow, apakah saya menerima murid pintu tertutup atau pengacau kecil? Anda pasti tidak berdiri pada upacara. Xiao Xiao tertawa, kita berada di pihak yang sama. Apa yang ada untuk berdiri di upacara di antara kita, kan? Saya membelikan Anda sebuah paha ayam juga. Setelah dia mengakhiri retretnya, dia telah berkultivasi dengan Penatua Xuan, dan sudah sangat akrab dengannya. Dia secara alami sangat bersemangat sekarang karena hubungan mereka telah dikonfirmasi. Penatua Mu mengungkapkan ekspresi kaget di wajahnya pada saat ini dan berkata, Dubusi baru saja pergi, tetapi seseorang baru saja datang. Sepertinya ini hari yang baik hari ini. Penatua Xuan menyipitkan matanya, dan sinar tajam melintas di matanya. Dia akan bergerak. Penatua Mu mengangkat tangannya dan menghentikannya. Dia berkata, pengunjung adalah tamu. Ajak saja dia masuk. Penatua Xuan terkejut dan bertanya, ke paviliun Dewa Laut. Penatua Mu tersenyum dan menjawab, ya, ke paviliun Dewa Laut. Meskipun Penatua Xuan terkejut, dia tidak akan menentang instruksi Penatua Mu. Tapi dia tidak pernah ingat ada orang luar yang diizinkan masuk ke Sea God Pavilion sebelumnya. Penatua Xuan sudah menghilang dari tempatnya saat cahaya bersinar. Dia tiba di luar paviliun Dewa Laut pada saat berikutnya. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan dingin, karena kamu sudah ada di sini, kamu tidak perlu menyelinap lagi. Ayo keluar. Ketika dia berbicara, dia meraih udara, dan sebuah tangan besar bermunculan di udara. Tangan itu terbuka lebar dan meraih satu arah. Tiba-tiba, retakan hitam tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara ke arah itu. Meskipun retakan ini tidak dapat dibandingkan dengan Dubusi, mereka masih ada. Penatua Xuan, ini bukan cara untuk menerima tamu Anda. Sinar keemasan redup menyala. Ketika halo menyebar dengan segera, itu berdesir, dan sinar cahaya yang terdistorsi membatalkan tangan besar Penatua Xuan. Seorang tokoh juga muncul ke arah itu. Orang yang muncul tidak tinggi, tetapi dia gemuk. Jubah panjang dan anggunnya disulam dengan pola emas. Dia menempatkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum pada Penatua Xuan. Bukankah dia adalah Hallmaster dari Akademi Kebajikan termasyur Hall of Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, serta orang yang bertanggung jawab atas Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy? Itu kamu, Jing Hongchen. Penatua Xuan juga terkejut. Meskipun dia bisa merasakan kehadirannya yang kuat, dia tidak mengira itu adalah Hallmaster dari Hall Virtue. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, Penatua Xuan, Anda seharusnya tidak terkejut. Karena Anda menginginkan sesuatu dari Illustrious Virtue Hall, saya datang untuk secara pribadi berkunjung ke Penatua Xuan dan Akademi Shrek. Mata Penatua Xuan bersinar dengan cahaya ilahi ketika dia berpikir, Jing Hongchen ini datang pada waktu yang kebetulan. Apakah dia datang dengan sekte tubuh, dan hanya menunjukkan dirinya pada titik ini, atau itu benar-benar kebetulan? Penatua Xuan tidak mengungkapkan pikirannya,
dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu seorang tamu, silakan masuk." Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan ke paviliun Dewa Laut. Jing Hongchen adalah orang yang terkejut sekarang. Dia sudah terkejut ketika dia ditemukan. Dengan alat jiwa tipe penyembunyian yang telah dia ciptakan sendiri, dia percaya bahwa dia tidak dapat ditemukan selama dia tidak bergerak. Tetapi Penatua Xuan berhasil melacaknya. Dia bahkan lebih terkejut bahwa Penatua Xuan mengundangnya ke paviliun Dewa Laut. Jing Hongchen ragu-ragu. Paviliun Dewa Laut mungkin adalah tempat yang mudah untuk dimasuki, tetapi tidak mudah untuk pergi. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Shrek. Meskipun dia memiliki kartu yang cukup di tangannya, Akademi Shrek telah didirikan selama bertahun-tahun, dan selalu hadir di benua Douluo. Itu juga karena Shrek bahwa Kekaisaran Sun Moon memiliki banyak keraguan dan melanjutkan dengan hati-hati. Mereka tidak berani bertindak sembrono meskipun mereka memiliki sumber daya yang memadai. Paviliun Dewa Laut. Apa Paviliun Dewa Laut? Penatua Xuan berjalan di depan Paviliun Dewa Laut sebelum berbalik dan bercanda, "Apa? Sebagai hal Master Hall kebajikan termasyur, Anda tidak berani memasuki Paviliun Dewa Laut. Kenapa kau ada di sini? Karena itu masalahnya." Jing Hongchen menajamkan alisnya. Keangkuhannya bahkan lebih besar dari Dubusi. Dia hanya muncul sekarang karena dia tidak ingin bergaul dengan sekte tubuh dan mempengaruhi reputasinya. Setelah diprovokasi oleh Penatua Xuan, dia tertawa keras sebelum berjalan ke Paviliun Dewa Laut dengan langkah besar. Penatuamu mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan kagum pada Penatua Xuan di dalam hatinya. Penatua Xuan memang seorang ahli dalam psikologi manusia. Tindakan sederhana mengundang Jing Hongchen ke Paviliun Dewa Laut sangat mengurangi aura besarnya. Setelah memasuki Paviliun Dewa Laut tingkat pertama, tatapan Jing Hongchen bergerak di sekitar seluruh tingkat. Dia sedikit terpana. Jelas bahwa dia bisa mengatakan bahwa Paviliun Dewa Laut itu luar biasa. Penatua Xuan berjalan ke kursi pohon emas di satu sisi tingkat pertama sebelum duduk. Dia juga memberi isyarat agar Jing Hongchen duduk. Jing Hongchen juga tidak berdiri di upacara. Dia tersenyum pada Penatua Xuan sebelum duduk di seberangnya. Tak satu pun dari mereka berbicara terlebih dahulu, dan mereka hanya saling menatap ketika mereka duduk di sana. Tetapi udara di sekitar mereka akan mengeras karena aura mereka. Penatua Xuan dan Jing Hongchen memiliki aura yang sama, mereka sangat mendesak. Tetapi perbedaannya adalah bahwa aura Penatua Xuan tampak stabil secara mendasar seperti bumi, sedangkan aura Jing Hongchen berasal dari penindasan yang mungkin dilepaskan kapan saja. Sepertinya alat jiwa dapat membantu jiwa menguasai ke standar tertentu. Kultivasi Anda hanya sekitar peringkat 93. Tetapi Anda dapat menstabilkan diri di depan saya. Penatua Xuan berkata perlahan. Jing Hongchen tersenyum dan menjawab, "Saya percaya bahwa penelitian alat jiwa hanya dalam tahap awal. Dunia milik alat jiwa di masa depan. Ketika saatnya tiba ketika alat jiwa tidak lagi mengandalkan kekuatan jiwa Tuan Jiwa sebagai motivasi, Tuan Jiwa akan dihilangkan." Saya ingin tahu apakah Penatua Xuan diyakinkan oleh keyakinan ini. Penatua Xuan menjawab dengan dingin, "Tidak masalah apakah saya percaya atau tidak. Bagaimanapun, Anda tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Tidak penting apakah aku akan hidup untuk melihat hari itu," kata Jing Hongchen dengan sangat santai, "sudah cukup jika itu terjadi di Kekaisaran Bulan Matahari, dan itu akan terjadi di Kekaisaran Bulan Matahari. Bintang Luo, jiwa surgawi, Douling dan bahkan Akademi Shrek Anda terlalu jauh dalam aspek alat jiwa." Penatua Xuan tertawa, "Oh. Apakah kita sejauh itu? Saya kira tidak. Sejak kapan kamu bisa memanfaatkan celah ini untuk mengalahkan Shrek Academy? Kami hanya mengirim setengah dari pasukan utama kami untuk turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota lanjutan yang baru saja berakhir. Tapi kami masih menang. Ini membuktikan bahwa keuntungan Anda dalam alat jiwa belum menentukan." Petik 2. Penatua Xuan terkejut bahwa Jing Hongchen mengangguk setelah mendengar kata-katanya. "Kamu benar. Saya menerima berita dari Akademi Anda yang menyatakan minat Anda untuk mengadakan pertukaran dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Saya sangat senang saat itu. Tetapi karena suatu alasan, Akademi Anda berubah pikiran. Jika itu karena turnamen, saya pikir itu tidak perlu. Kekaisaran Sun Moon murah hati. Turnamen adalah turnamen. Kami tidak akan mengembangkan kebencian karena kecelakaan selama turnamen." Penatua Xuan bertanya, "Apakah ini alasan Anda untuk datang hari ini?" Jing Hongchen menjawab, "Sebagian. Ada alasan lain juga.
Saya ingin mendapatkan pedang penghakiman kembali. Ini adalah salah satu kreasi terbaik saya, dan juga sangat penting bagi saya. Saya harap Anda bisa mengembalikannya kepada saya. Penatua Xuan menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, saya bisa mengembalikannya. Saya akan mengembalikannya kepada Anda selama Anda dapat membiarkan Ma Xiaotao pulih sepenuhnya. Jing Hongchen menjadi suram dan menjawab, Penatua Xuan, Anda tidak bisa mengatakannya demikian. Banyak siswa elit kami juga mati di bawah tangan siswa Anda. Tapi kami tidak pernah meminta kompensasi. Penatua Xuan berkata dengan acuh tak acuh, bisakah siswa Anda dibandingkan dengan Xiaotao? Ma Xiaotao akan menggantikan peran dekan Departemen Jiwa Marsial di akademi kita. Dia belum genap 20 tahun, tapi dia sudah menjadi Sol Sage 7 cincin. Selanjutnya, ia memiliki jiwa bela diri peringkat atas. Tidak seorang pun di benua ini yang dapat menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1. Shrek Academy tidak akan merebut barang-barang Anda dengan paksa, tetapi kondisi Xiaotao istimewa. Jiwa bela dirinya telah berubah secara negatif, dan dia masih koma sampai sekarang. Setelah kami menemukan perawatan untuknya menggunakan pedang itu, kami akan mengembalikannya kepadamu. Jing Hongchen mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Penatua Xuan tidak berbicara dan hanya menatapnya dengan tenang. Setelah merenung sejenak, Jing Hongchen berkata, bagaimana jika saya menukar sesuatu yang bernilai sama dengan itu? Aku sudah memberitahumu bahwa kita menyimpan pedang untuk meneliti jiwa bela diri Xiaotao yang telah berubah, jawab Penatua Xuan dengan dingin. Jing Hongchen sedikit menegang, lalu berkata dengan suara yang dalam, bisakah aku melihatnya? Penatua Xuan adalah orang yang ragu-ragu sekarang. Suara penatuamu terdengar pada titik ini, ya, Anda bisa. Bawa dia ke tingkat kedua. Ekspresi Jing Hongchen menjadi ketakutan ketika dia mendengar suara ini. Dia dengan cepat berdiri. Meskipun dia tidak muncul dengan bodi sekte sebelumnya, dia dengan jelas menyaksikan pertarungan antara Penatua Xuan dan Dubusi, serta bagaimana Dubusi terhalang oleh cahaya keemasan Akademi Shrek. Jing Hongchen sangat tajam meskipun dia belum mencapai tingkat Douluo Transcendent. Dia segera menyadari bahwa pemahaman dunia luar tentang Shrek Academy keliru. Yang terkuat di Akademi Shrek bukanlah Penatua Tao Ti Douluo Xuan, tetapi orang lain. Bahkan Dubusi harus mundur di depan pria ini. Seberapa kuat dia, itu sebabnya dia menyelinap ke Akademi Shrek setelah Sekte Tubuh pergi, dan tidak muncul sejujur tubuh Sekte. Jing Hongchen berkata dengan suara yang dalam, Penatua Xuan dan Penatua yang tidak dikenal, aku memiliki setidaknya 3 alat jiwa kelas 9 otomatis bersamaku sekarang. Jika saya diserang, alat jiwa ini cukup kuat untuk menghancurkan semua kota Shrek. Mereka juga tidak bisa dihentikan. Petik 2. Dia sekitar usia Yan Shaoze. Itu normal baginya untuk memanggil Penatua Xuan dan Penatua Mu sebagai Penatua. Itu jelas menunjukkan kelemahannya untuk dibanggakan. Ini adalah Akademi Shrek. Ada lebih dari 5 Douluo Transcendent dari apa yang diketahui Jing Hongchen. Terlepas dari seberapa kuat alat jiwanya, dia hanya peringkat 93. Dia bukan tandingan bagi begitu banyak Transcendent Douluo pada jarak sedekat itu. Tapi dia siap. Dia juga percaya bahwa Akademi Shrek tidak akan benar-benar menyerangnya. Itu tidak sesuai dengan standar mereka. Kamu adalah tamu kami sekarang setelah kamu memasuki paviliun Dewa Laut, Penatuamu berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku benar-benar ingin menyentuhmu, alat jiwamu mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Jing Hongchen tidak membalas, tetapi mengungkapkan rasa lega. Dia tertawa dan berkata, ini kehormatan saya untuk menjadi tamu paviliun Dewa Laut. Dia datang ke tingkat kedua dengan cepat di bawah bimbingan Penatua Xuan. Penatuamu berbaring di kursi malasnya, sementara Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao berdiri di belakangnya. Huo Yuhao sangat cemas. Sebelum dia menjalani retret, dia pernah bertanya kepada Penatuamu tentang kondisi Ma Xiaotao. Penatuamu mengatakan kepadanya bahwa Ma Xiaotao baik-baik saja, yang memberinya ketenangan pikiran saat dia mundur ke dalam kultivasi. Tetapi sepertinya dia dalam kondisi serius dari apa yang Penatua Xuan Katana dan Penatuamu. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Jing Hongchen tertarik pada Penatuamu. Penatuamu mungkin terlihat seperti Penatua yang lemah dan tidak melepaskan aura yang kuat, tetapi Jing Hongchen yakin bahwa dia adalah orang yang sebelumnya telah memaksa tubuh sekte pergi. Kemampuan dan kultivasi Penatuamu tidak bisa dilihat hanya dengan menggunakan mata seseorang. Tidak terduga bahwa Shrek Academy memiliki sosok yang kuat.
Dia merasa lebih yakin dan lebih yakin bahwa dia benar untuk berhati-hati. Salam, boleh saya tahu nama penatua? Jing Hongchen membungkuk sedikit ke penatuamu. Penatuamu tersenyum dan berkata, namaku Muen. Saya percaya tidak banyak di dunia ini yang masih mengingat nama saya. Jing Hongchen benar-benar hilang ketika dia mendengar nama penatuamu. Dia tidak bisa mengingat nama seperti itu dari ingatannya atau penyelidikan ke Shrek Academy. Dia lebih berhati-hati dari penatuamu karena ini. Penatuamu berkata kepada penatua Xuan, Xuan kecil, bahwa dia untuk melihat kondisi Xiao Tao. Yu Hao, kalian bertiga akan ikut juga. Ya, guru. Huo Yu Hao mewakili yang lain dan mengakui penatuamu. Dia dengan cepat berjalan menuju penatua Xuan. Tatapan Jing Hongchen berubah arah saat dia mendengar nama Huo Yu Hao. Namanya muncul paling dalam laporan dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dia muncul bahkan lebih sering daripada pemimpin tim Shrek, Ma Xiao Tao dan wakil pemimpin tim Dai Yue Heng. Jiwa bela diri kembar, dan kemungkinan satu adalah jiwa bela diri ultimate dengan budidaya sekitar 2 cincin. Tetapi dia mungkin bisa menyembunyikan kultivasi dan kemampuannya sendiri. Selama pertempuran terakhir, ia dan rekannya telah melepaskan serangkaian keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat yang membuat mereka menang. Dia memiliki pasangan yang juga memiliki jiwa bela diri kembar yang kompatibel dengannya. Serangkaian informasi ini muncul di benak Jing Hongchen dan membuatnya memandang Huo Yu Hao dengan cara yang berbeda. Dia bahkan mendapatkan berita yang bermanfaat. Huo Yu Hao memanggil guru penatuamu. Dia adalah murid seorang lelaki tua misterius. Huo Yu Hao dan dua lainnya datang di samping penatua Xuan dan menyapa Jing Hongchen sedikit dengan menganggukkan kepala. Mereka tidak menyukai orang-orang dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dan dengan demikian mereka juga tidak terlalu formal dengan ucapan mereka. Penatua Xuan dan penatuamu bertindak bodoh tentang masalah ini. Ikuti aku. Penatua Xuan berjalan menuju anak tangga yang lebih tinggi dan membawa mereka ke tingkat ketiga, sedangkan penatuamu tetap di tempatnya dan menutup matanya. Sepertinya dia sedang beristirahat. Jing Hongchen memandang Huo Yu Hao dengan penuh minat saat dia berjalan. Dia berkata, kamu Huo Yu Hao. Keduanya pasti Wang Dong dan Xiao Xiao. Semua penampilan mereka dijelaskan secara terperinci dalam file Illustrious Virtue Hall. Huo Yu Hao mengangguk tetapi tidak berbicara. Dia hanya mengkhawatirkan Ma Xiao Tao sekarang. Jing Hongchen tidak kesal meskipun dia diabaikan. Dia hanya memandang Huo Yu Hao dengan serius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Paviliun Sigat tingkat ketiga. Hal pertama yang bisa dilihat pada level ini adalah aula kecil yang luasnya sekitar 20 meter persegi. Ada sebuah terowongan di kedua sisi yang mengarah ke suatu tempat yang lebih dalam. Penatua Xuan berjalan ke yang kiri dan berhenti di pintu kelima. Seluruh ruang berubah menjadi keemasan ketika lingkungan mereka menyala secara instan pada saat ini. Tangan Jing Hongchen bergetar tanpa sadar, tapi dia segera tenang. Tapi gelombang cahaya yang kuat namun murni membuatnya terkejut. Perasaan bahaya muncul dalam hatinya. Dia berpengetahuan luas, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang paviliun Dewa Laut yang misterius. Cahaya murni tampaknya tidak dilepaskan oleh seseorang, tetapi dipancarkan dari kayu yang mengelilingi mereka. Apa sebenarnya paviliun Dewa Laut dibangun? Pintu di depan terbuka ketika cahaya keemasan melintas. Mereka berjalan ke kamar yang tenang satu persatu. Kakak perempuan, Huo Yu Hao melihat Ma Xiao Tao, yang berbaring rata di manifold Mysterious Ice Bed. Dia sangat cemas sehingga dia ingin bergegas, tetapi dia dihentikan oleh penatua Xuan. Ma Xiao Tao tampak agak pucat, sedangkan bibirnya yang semula merah sekarang menjadi keunguan. Mereka membawa rasa jahat kepada mereka. Seluruh tubuhnya melonjak dengan api hitam saat dia diliputi oleh cahaya kemasan. Meskipun mereka ditekan oleh cahaya kemasan segera setelah mereka sedikit melonjak, mereka masih tampak pantang menyerah. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya pada Huo Yu Hao yang gelisah. Huo Yu Hao menggigit bibirnya dan tinjunya mengepal tanpa sadar. Sudah 2 bulan sejak turnamen berakhir. Dia tidak mengira kondisi kakak perempuannya akan sangat buruk. Dia hanya bisa berbaring di ranjang sedingin es, dan harus disegel oleh kekuatan cahaya. Mata Huo Yu Hao memerah saat dia melihat wajah Ma Xiao Tao dan mengingat kembali kelihayannya yang biasa. Penatua Xuan memberi isyarat kepada Jing Hongchen, yang melangkah maju. Dia berhenti di depan cahaya yang menyelimuti Ma Xiao Tao dan menatap api hitam dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam,
bisakah saya lebih dekat merasakan perubahan kekuatan jiwanya? Ya, suara Penatuamu bergema. Setelah itu, semua orang terkejut ketika sosok emas muncul di samping Jing Hongchen. Sosok ini milik Penatuamu, tetapi itu hanya proyeksi ilusinya. Punggung Penatuamu tidak membungkuk sekarang, tetapi lurus. Seluruh tubuhnya bersinar emas cerah. Meskipun itu hanya proyeksi, itu tampak sangat nyata. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi keemasan saat dia berdiri di sana dengan tenang. Cahaya yang intens beredar di udara dan menyebabkan jiwa bela diri jenis cahaya Wang tanpa sadar mengalir keluar. Bahkan lengannya yang berisi tulang jiwa menyala. Jing Hongchen tidak bisa mengendalikan emosinya, dan berseru, keterampilan jiwa apa ini? Meskipun dia bukan Douluo Transcendent, dia masih peringkat 93 yang diberi gelar Douluo. Tapi avatar Penatuamu saat ini sudah di luar batas pemahamannya tentang Tuan Jiwa. Sebagai insinyur jiwa terbaik di dunia, dia yakin bahwa ini tidak dapat dicapai dengan menggunakan alat jiwa. Penatuamu lebih dari sekadar proyeksi cahaya sederhana. Jing Hongchen terpesona oleh kekuatan luar biasa yang dia miliki. Seorang guru jiwa sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Itu adalah pembuka mata bagi Jing Hongchen. Tapi dia lebih ngeri. Dia tiba-tiba menyadari bahwa klaim Penatuamu bahwa dia bisa menghentikannya melepaskan alat jiwanya bukanlah lelucon. Penatuamu mengangkat tangan kanannya, dan sebuah pintu muncul di lingkaran cahaya yang menutupi tubuh Ma Xiaotao. Itu bisa menekan satu orang. Api Ma Xiaotao juga tidak melonjak karena pintu ini. Itu karena seluruh ruangan itu seperti segel cahaya raksasa yang menekan api hitam di tubuhnya. Jing Hongchen menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia berjalan 2 langkah ke depan ke Ma Xiaotao dan menggunakan tangannya untuk menguji api hitam yang melonjak darinya. Setelah itu, dia menekankan tangannya ke pergelangan tangan Ma Xiaotao dan merasakan kondisi tubuhnya. Dia kemudian mundur 2 langkah dan cepat-cepat keluar dari lingkaran cahaya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia menekankan tangannya ke pergelangan tangan Ma Xiaotao, kuku jarinya sedikit bergetar. Perubahan itu bahkan tidak diperhatikan oleh Penatuamu. Saya tidak berdaya. Ini adalah reaksi dari api yang bermutasi. Jika saya tidak salah, wanita muda ini sudah memiliki kekuatan aneh di dalam jiwa bela dirinya yang mempengaruhi dirinya. Ketika dia terprovokasi oleh kekuatan gelap Judgment Sword, dia tidak bisa menekan kekuatan ini tepat waktu dan melepaskannya. Api bermutasi yang dipenuhi kegelapan dan kekerasan ini menguasai tubuhnya, dan itu tidak bisa dihentikan. Itu sudah dekat dengan kekuatan api ultimate. Jika ditekan atau dihancurkan dengan paksa, tubuhnya mungkin runtuh. Menyegelnya adalah solusi terbaik sejauh ini. Kecuali jika kekuatan lembut dapat ditemukan untuk mengatasi api yang bermutasi ini, dia kemungkinan akan dikendalikan oleh api, dan pikirannya tidak akan pernah jernih lagi begitu dia bangun. Sinar dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Dia benci kalau dia tidak cukup kuat. Dia bisa membantu kakak perempuannya jika dia cukup kuat. Dia tidak akan dalam kondisi seperti itu. Ada juga Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Sinar ganas melintas di matanya saat dia memandang Jing Hongchen. Karena Anda juga tidak berdaya, Anda tidak perlu meminta apapun kepada kami. Penatuamu berangsur-angsur berkata, turnamen ini adalah kesempatan bagi kami untuk berinteraksi dan bertukar tip. Kami tidak akan meremehkan kerusakan yang kami derita selama turnamen. Silakan kembali ke level kedua. Kita bisa bercakap-cakap di sana. Petik 2. Setelah suaranya mereda, cahaya keemasan di sekitarnya menghilang, dan lingkaran cahaya itu juga kembali normal. Proyeksi ilusi emas Penatuamu melintas sebelum menghilang. Dia tentu tidak akan menjelaskan dari mana avatar ajaibnya ini muncul dari ke Jing Hongchen. Cahaya di mata Jing Hongchen memudar saat mereka kembali ke tingkat kedua. Dia hanya merasakan kepalanya semakin berat. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa melawan Akademi Shrek dengan alat jiwanya. Tetapi dia baru sekarang menyadari bahwa Kekaisaran Sun Moon masih kalah dalam hal kemampuan terbaik setelah dia melihat Penatuamu. Huo Yuhao dan 2 lainnya kembali ke sisi Penatuamu lagi. Penatuamu berbaring di sana dan tidak berbeda dari sebelumnya. Dia masih belum melepaskan aura kuatnya, dan hanya berbaring diam di sana. Tapi dia membawa tekanan besar pada Jing Hongchen. Ini menyebabkan Jing Hongchen mulai berkeringat. Dia baru sekarang menyadari mengapa sekte tubuh pergi begitu cepat setelah melihat Penatuamu. Penatuamu berkata secara bertahap, bisakah Anda memberitahu saya mana yang lebih baik menurut pendapat Anda, Aula Kebajikan Termasyur atau Paviliun Dewa Laut?
Jing Hongchen sedikit terpana. Pertanyaan penatuamu mungkin tampak sangat samar, tetapi dia segera mengerti. Dia bertanya tentang kelebihan dan kekurangan guru jiwa dan insinyur jiwa, serta perbandingan antara Illustrious Virtue Hall dan Shrek Academy. Setelah merenung sejenak, Jing Hongchen berkata, saya tidak berani berkomentar, karena saya tidak tahu banyak tentang Paviliun Dewa Laut. Mari kita ambil Penatua Xuan dan saya sebagai contoh. Penatua Xuan akan mengalahkan saya dalam jarak 100 meter. Tapi aku bisa binasa bersamanya. Jika jarak antara kami diperluas hingga 1000 meter, aku bisa melarikan diri. Jika 10.000 meter, saya yakin bisa mengalahkan Penatua Xuan jika dia tidak meninggalkan medan perang atas kemauannya sendiri. Dalam perang, tim saya akan menang. Jing Hongchen terdengar sangat tegas dan tidak ragu-ragu ketika dia sampai pada kalimat terakhirnya. Penatuamu bahkan sedikit terharu. Sepertinya Anda sangat percaya diri. Penatuamu tertawa sedikit. Jing Hongchen tertawa pahit. Aku yakin kamu bisa mengatakan kalau aku kurang percaya diri. Alat jiwa memiliki keuntungan dalam perang, tetapi posisi Shrek di benua itu tidak dapat digoyahkan dalam pertempuran yang lebih canggih. Baik Hall Kebajikan Termasyur maupun Sekte Tubuh tidak bisa mengguncang Akademi Shrek. Penatuamu meliriknya. Jelas bahwa dia bisa mengatakan arti di balik kata-katanya. Jika Hall Virtues Virtue dan Body Sect tidak bisa melakukannya sendiri, bagaimana jika mereka menggabungkan kekuatan mereka? Jing Hongchen, aku pernah pergi ke Aula Kebajikan Termasyur. Perkembangan Anda dalam alat-alat jiwa memang di luar imajinasi saya. Saya setuju dengan satu poin dari Anda. Ketika alat jiwa tidak lagi bergantung pada kekuatan jiwa Tuan Jiwa suatu hari, Tuan Jiwa akan dihilangkan. Sama seperti bagaimana alat jiwa menggantikan senjata rahasia Tang Sekte. Tetapi saya harus menambahkan sesuatu. Bahkan jika hari itu benar-benar datang, penguasa jiwa masih akan menjadi yang paling kuat. Itu karena hanya penguasa jiwa yang kuat yang bisa mengeluarkan kekuatan terbesar dari alat jiwa yang lebih kuat. Apa kamu setuju? Bab 136, Paviliun Dewa Laut memiliki biaya masuk. Jing Hongchen mengangguk dan berkata, ya, kamu benar. Semakin kuat orang menggunakan alat jiwa, semakin tinggi batas alat jiwa. Kami belum mengembangkan alat jiwa yang cukup kuat untuk digunakan tanpa jiwa yang terpisah dari alat jiwa stasioner. Saya tidak bisa memprediksi perkembangan di masa depan. Tapi kebangkitan insinyur jiwa tidak bisa dihentikan, sama seperti bagaimana alat jiwa menggantikan senjata dingin. Dia terdengar sangat tulus, tetapi dia sebenarnya sangat bingung di dalam hatinya. Apakah penatuamu pergi ke Balai Kebajikan Termasyur sebelumnya? Jika hal yang tidak terduga, Douluo Transcendent telah pergi ke sana sebelumnya. Dia berkeringat dingin. Penatuamu tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa membawa pedang penghakiman bersamamu. Anda bisa memberitahu saya untuk apa Anda di sini. Jika kamu mengarahkan alat jiwa ke arah kota Shrek dari luar Akademi Shrek lagi, aku akan berkunjung ke ibu kota kerajaan Sun Moon. Ekspresi Jing Hongchen akhirnya berubah. Mengapa dia cukup berani untuk masuk Akademi Shrek? Dia tidak hanya memiliki alat jiwa otomatis kelas 9. Dia juga memiliki pengaturan di luar. Tetapi dia tidak berharap penatuamu tahu tentang ini. Ketika dia mengingat avatar penatuamu, dia menjadi takut untuk pertama kalinya sejak dia mengambil posisi Hallmaster dari Hall Virtue Virtues. Penatuamu, kamu memang mengagumkan. Dia membungkuk sedikit dan mencoba yang terbaik untuk menekan kejutan yang dia rasakan. Aku di sini karena alasan lain. Beberapa bulan yang lalu, Shrek Academy menyetujui pertukaran antara siswa akademi kami. Tapi itu dikesampingkan karena alasan tertentu. Baik Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Shrek Academy adalah akademi peringkat teratas di benua sekarang. Saya percaya bahwa pertukaran ini diperlukan, dan saya merasa itu akan meningkatkan integrasi dan pembelajaran antara kedua belah pihak. Penatuamu menjawab, tidak apa-apa bagi kita untuk memiliki pertukaran, tetapi bisakah Anda memastikan keamanan siswa saya? Selain itu, apa yang dapat dipelajari siswa Shrek saya dari akademi Anda? Jing Hongchen tampaknya mengharapkan pertanyaan ini, dan menjawab tanpa ragu-ragu, saya bisa memastikan keselamatan mereka sepenuhnya, dan saya akan bersumpah demi kehormatan itu dengan kehormatan Aula Virtues Virtue. Selama periode pertukaran, siswa Anda akan menerima panduan terbaik. Jika mereka cukup mampu, mereka bahkan dapat memasuki Illustrious Virtue Hall untuk belajar. Penatuamu menjawab, tidak ada bukti untuk membuktikan kata-katamu. Jing Hongchen berkata, jika Anda khawatir,
Anda dapat mengirim guru Shrek Academy bersama mereka. Anda bahkan dapat mengirim banyak dari mereka untuk ikut. Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Pertukaran baik-baik saja. Kirim Xiao Hongchen dan Meng Hongchen ke akademi saya sebelum membawa murid-murid saya ke akademi Anda. Saya dapat menjamin bahwa mereka akan belajar di halaman dalam akademi saya. Anda akan secara pribadi mengirim siswa saya kembali dan membawa siswa Anda kembali ke akademi Anda begitu pertukaran selesai. Jing Hongchen segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak pantas. Meskipun saya percaya pada karakter Anda, saya pikir yang terbaik adalah berhati-hati. Bagaimana jika, ketika saya mengirim siswa Anda kembali, Shrek? Penatuamu tersenyum dan bertanya, lalu, apa proposal Anda? Jing Hongchen menjawab, tidak perlu terburu-buru untuk bertukar sekarang. Saya menyarankan agar kita mengadakan pertukaran 3 tahun 2 tahun dari sekarang. Dengan begitu, itu akan menjadi awal dari turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi lanjutan Anda dapat mengirim guru Akademi Anda untuk mengamati turnamen. Ketika ini selesai, mereka dapat membawa siswa Anda kembali. Pada saat yang sama, mereka dapat mengirim siswa saya kembali juga. Petik 2. Penatua Xuan tidak bisa membantu tetapi bertanya, bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah yang sama? Saran yang diberikan Jing Hongchen mirip dengan proposisi penatuamu sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah pada identitas tuan rumah. Jing Hongchen menjawab, Kekaisaran Matahari Bulan mengatur turnamen, dan semua orang akan mengawasi kita. Kami akan menjadi bahan tertawaan jika kami melakukan sesuatu di belakang Anda. Saya bersedia datang ke Akademi Shrek untuk bertindak sebagai jaminan, dan saya hanya akan kembali begitu turnamen selesai dan siswa Anda kembali dengan selamat. Namun, Illustrious Virtue Hall tidak akan bersalah jika terjadi sesuatu pada mereka selama turnamen. Baik, itu janji. Anda harus membawa mereka ke sini 2 tahun dari sekarang. Saya akan meminta Little Xuan untuk mengirim siswa saya ke Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon, termasuk Huo Yuhao. Kata penatuamu, itu janji. Jing Hongchen juga gembira. Meskipun dia telah merendahkan guru jiwa dan meningkatkan status insinyur jiwa, dia jelas menyadari bahwa pengembangan guru jiwa sangat penting untuk pertumbuhan aula kebajikan termasyur. Terutama karena Shrek sudah ada selama bertahun-tahun, belajar sedikit dari mereka bermanfaat untuk peningkatan keseluruhan dari Virtue Hall Virtue. Mungkin Shrek Academy juga bisa mendapatkan beberapa pengetahuan tentang alat jiwa dari Illustrious Virtue Hall. Tetapi penting untuk dicatat bahwa Akademi Shrek bukan milik kerajaan manapun, sementara aula kebajikan termasyur milik Kekaisaran Bulan Matahari. Perbedaan ini pasti memberi manfaat bagi Illustrious Virtue Hall lebih besar, dan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak keuntungan jangka panjang. Ada alasan lain mengapa Jing Hongchen setuju begitu mudah. Itu adalah bahwa penatuamu mengusulkan agar Huo Yuhao pergi ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen dengan Huo Yuhao sebagai siswa pertukaran. Status dan potensi siswa yang dikirim oleh kedua akademi sama. Selain itu, Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Dia harus mengeluarkan banyak upaya untuk menguasai jiwa bela dirinya. Bahkan jika dia berspesialisasi dalam alat jiwa juga, dia tidak akan bisa fokus banyak pada mereka. Setidaknya untuknya saat ini, Shrek Academy akan mengirim Huo Yuhao untuk memastikan bahwa siswa yang dikirim kedua akademi memiliki kedudukan yang sama. Penatuamu tersenyum. Karena semuanya sudah beres, kamu bisa pergi sekarang. Jing Hongchen membungkuk sekali lagi dan berkata, terima kasih, Penatua, atas perlakuan baikmu. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda sebelum saya pergi. Bisakah Shrek melakukan pertukaran yang lebih dalam dengan Sun Moon Empire? Penatuamu mengangkat alisnya, Shrek Academy adalah Akademi Shrek Douluo Kontinen. Kekaisaran Bulan Matahari juga Kekaisaran Bulan Matahari di benua Douluo. Jing Hongchen sedikit tergerak. Baiklah, aku mengerti. Dia berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Tunggu sebentar, penatuamu menghentikan Jing Hongchen. Jing Hongchen bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu yang lain untuk saya, Penatua? Penatuamu tersenyum dan berkata, Anda adalah orang luar pertama yang memasuki paviliun Dewa Laut selama bertahun-tahun ini. Itu juga bukan tempat yang bisa masuk dan pergi dengan mudah. Tinggalkan alat jiwa kelas 9 dan ajari kami cara menggunakannya. Anggap itu sebagai tiket masukmu ke Sigat Pavilion. Tiket masuk. Jing Hongchen tertegun saat dia memandang penatuamu.
Dia tidak berharap dia menyarankan sesuatu seperti ini. Ini jelas-jelas sebuah pemerasan. Selanjutnya, tiket masuk, ini agak terlalu mahal. Penatua, kau menggertakku. Jing Hongchen tertawa getir. Dia mungkin sedikit lebih keras kepala jika dia tidak melihat avatar penatuamu. Tapi dia sedikit ragu-ragu dan takut di wilayah asing dan di dalam paviliun Dewa Laut yang tidak terduga. Penatuamu tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia tetap tenang saat menatap Jing Hongchen. Jing Hongchen menemukan dengan ngeri bahwa dinding, lantai dan langit-langit semua mulai memancarkan cahaya keemasan redup. Seolah-olah tangan tak berbentuk telah mencengkeram tenggorokannya. Penatua, Anda mengundang saya ke paviliun Dewa Laut. Jing Hongchen tertawa getir. Dia mencoba untuk mengisyaratkan kurangnya keraguan eldermu untuk menuntut biaya masuk. Penatuamu sedikit tersenyum dan berkata, aku mengundangmu ke paviliun Dewa Laut, tetapi aku tidak mengundangmu ke Akademi Shrek. Meskipun itu bukan wilayah rahasia, saya harus memikirkan keselamatan siswa juga. Jika Anda tidak mau membayar biaya pendaftaran, saya tidak akan memaksa Anda. Tapi kamu harus tinggal di sini bersamaku sampai pertukaran 2 tahun kemudian. Tetap di sini selama 2 tahun. Ekspresi Jing Hongchen menegang. The Virtuous Virtue Hall dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy akan berantakan jika dia tinggal di sini selama 2 tahun. Tanpa dia memegang benteng, para insinyur jiwa di bawahnya tidak bisa ditekan dengan mudah oleh siapapun. Penatuamu mungkin tampak sangat ramah, tetapi dia memberikan tekanan besar pada Jing Hongchen. Meskipun dia yakin bahwa dia memiliki kesempatan bertarung jika dia pergi habis-habisan, tidak ada keraguan bahwa dia akan tetap di sini. Jing Hongchen mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia berkata, karena ini masalahnya, saya akan mengikuti perintah Anda. Ini salah saya bahwa saya memasuki Akademi Shrek tanpa izin. Saya akan meninggalkan alat jiwa sebagai hadiah. Saat dia berbicara, Jing Hongchen mengangkat tangannya dan meraba-raba dadanya. Sebuah keping logam yang tampak sangat tipis muncul di telapak tangannya. Chip logam ini berbentuk bundar dan sangat tipis. Itu merilis, halo emas lembut. Bagian yang paling istimewa dari itu adalah ukiran di permukaannya. Pola ukiran sangat halus dan rapi, tetapi dipenuhi dengan rasa penciptaan dan imajinasi. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang datang darinya, tetapi ia memiliki perasaan khusus seperti gunung yang kokoh seperti yang terlihat pada chip. Lingkaran keemasan redup melintasinya dengan halus. Cahaya itu tidak intens, tetapi sangat mengganggu. Jing Hongchen berkata, saya membuat alat jiwa ini sendiri. Saya menyebutnya berkat Hongchen. Ini adalah alat jiwa tipe pertahanan otomatis. Menempatkannya di area dada akan memungkinkannya untuk menempel dekat dengan tubuh Master Jiwa dan menyerap kekuatan jiwa Master Jiwa untuk menjadi entitas tunggal. Itu akan meningkatkan pertahanan ketika Tuan Jiwa diserang. Itu dapat dimulai dan ditutup dengan pikiran Tuan Jiwa. Saya cukup puas dengan beberapa bagian dari berkat Hongchen ini. Pertama, tidak ada batasan pada budidaya penggunanya. Bahkan Master Jiwa 1 cincin atau 2 cincin dapat menggunakannya. Efek defensifnya sama dengan serangan terkuat yang dilepaskan oleh pengguna dengan semua kekuatan jiwanya tanpa memulai keterampilan jiwa. Tapi kekuatan jiwa yang terkuras hanya 1/5 dari serangan terkuat itu. Ini cocok untuk semua Master Jiwa. Di tangan seorang Douluo berjudul, selain itu, ia memiliki metode aktivasi yang unik. Itu hanya dapat membentuk Invincible Barrier yang mampu bertahan selama 15 detik penuh ketika pembentukan intinya diaktifkan menggunakan metode ini. Kekuatan pertahanan penghalang ini dapat mencapai hingga 3 kali budidaya pengguna. Alasan mengapa itu diklasifikasikan sebagai alat jiwa kelas 9 adalah karena Invincible Barrier ini. Namun, ini hanya dapat diaktifkan sekali ini sebelum perlu diisi ulang, tetapi tidak harus diisi secara manual. Ketika pengguna berkultivasi, itu secara alami akan mengisi sendiri dengan kekuatan jiwa yang diperlukan dari waktu ke waktu, sekitar 3 hari. Tentu saja, pengguna juga dapat mengisi daya dengan sengaja. Melakukannya akan membutuhkan meditasi sepanjang hari dan malam, di mana pengguna harus menyuntikkan semua kekuatan jiwa mereka ke dalam alat jiwa. Penatua Xuan terkejut ketika dia mendengar perkenalan Jing Hongchen. Dia menyadari bahwa Jing Hongchen benar-benar memiliki kemampuan untuk keluar dari hampir semua situasi berbahaya dengan alat jiwa kelas 9 ini, meskipun budayanya hanya berada di peringkat 93. Tidak heran dia berani menyelinap ke Akademi Shrek. Penatuamu mengangguk, dan Jing Hongchen merasa bahwa berat di tangannya menghilang ketika berkat Hongchen muncul di depan penatuamu.
Penatuamu menyipitkan matanya dan mengangkatnya di depannya. Dia kemudian berkata, kamu bisa beradaptasi dengan baik, tak heran Illustrious Virtue Hall meningkat setiap hari di bawah kepemimpinan Anda. Anda bisa pergi sekarang. Namun, jika Anda berniat datang ke sini tanpa izin lagi, saya harap Anda sepenuhnya percaya diri. Jika tidak, biaya masuk Anda tidak akan semudah hanya satu alat jiwa kelas 9. Jing Hongchen mengungkapkan senyum di wajahnya. Meskipun pahit, itu juga dipenuhi dengan keras kepala. Dia membungkuk sedikit ke arah Penatuamu, lalu berbalik untuk pergi. Begitu dia meninggalkan paviliun Dewa Laut, dia melompat ke udara, dan sepasang sayap emas gelap dibuka di belakang punggungnya. Dia menghilang hampir seketika, dia tidak mau tinggal di Akademi Shrek bahkan sedetik lebih lama. Jing Hongchen ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, namun akhirnya menderita lebih banyak kerugian. Dia belum berhasil mendapatkan kembali Judgment Sword kelas 8, dan bahkan telah kehilangan alat jiwa kelas 9. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Shrek Academy tidak memiliki alat jiwa kelas 9 sebelum ini, karena alat jiwa kelas 9 hanya digunakan untuk tujuan strategis bahkan di kerajaan Sun Moon. Meskipun alat jiwa kelas 9 yang diberikan Jing Hongchen kepada Shrek bukan yang terbaik, itu juga bukan yang terburuk. Dia memilih berkat Hongchen karena itu tidak menyinggung sama sekali, pembentukan intinya sangat ulet, dan tidak akan mudah diatasi. Namun, Jing Hongchen tidak benar-benar kembali dengan tangan kosong. Dia telah melihat Penatuamu, dan telah semakin memahami latar belakang Shrek. Ini adalah hadiah terbesarnya. Lebih jauh, dia telah membuat pengaturan lain, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Dia tidak takut ditekan sekali. Meskipun merasa tertekan, Jing Hongchen punya beberapa ide lain. Namun, dia hampir meludahkan darah ketika dia mencapai alat jiwa yang telah dia buat sebelumnya. Jing Hongchen telah menyiapkan 8 alat jiwa otomatis lebih dari 1000 meter jarak sebelum dia memasuki Akademi Shrek. 4 dari mereka adalah alat jiwa kelas 9, sedangkan 4 lainnya adalah alat jiwa kelas 8. Dengan mereka di tempat, dia bisa melakukan serangan jarak jauh di Shrek Academy dan Shrek City dengan menekan satu tombol. Bahkan individu yang paling kuat tidak akan bisa menahan serangan sebesar ini tanpa persiapan yang memadai. Mereka mungkin bisa melarikan diri, tetapi tuan jiwa biasa dan semua bangunan yang ada akan dihancurkan. Tetapi ketika dia mencapai lokasi di mana dia menempatkan alat-alat jiwa kelas 8 ini, dia menyadari bahwa hanya jejak-jejak itu yang tertinggal, semuanya hilang. Dia segera menyadari bahwa Penatuamu pasti telah melakukan sesuatu pada mereka. Dia menggunakan remote-nya untuk menguji mereka, tetapi tidak mendapat reaksi. Jelas bahwa penerima mereka telah dihancurkan. Bajingan, aku tahu seharusnya orang tua itu membekali mereka dengan alat penghancur diri. Akademi Shrek yang terkutuk. Jing Hongchen memaki dengan marah. Dia tidak bertindak seperti apa yang dia miliki di paviliun Dewa Laut. Namun, amarahnya menghilang secepat itu datang. Dia berbalik untuk melihat Akademi Shrek. Sinar jahat muncul di matanya. Dia mendengus dingin, lalu berbalik lagi dan cepat-cepat pergi. Penatuamu, kami telah berhasil. Xian Liner dan Qian Duo melaporkan kabar baik kepada Penatuamu. Di mana alat jiwa Jing Hongchen menghilang. Mereka tentu saja membawa mereka pergi. Penatuamu telah menghentikan Jing Hongchen di paviliun Dewa Laut untuk membeli waktu yang cukup. Penatuamu tersenyum dan berkata, saya harap Departemen Alat Jiwa Anda akan dapat membuat beberapa kemajuan saat ini. Namun, berhati-hatilah, itu bukan hal yang baik jika alat jiwa yang kuat seperti itu meledak. Xian Liner berkata, Penatuamu, tolong yakinlah. Kami hanya akan meneliti formasi inti untuk saat ini. Kami tidak akan memisahkan mereka tanpa memahami mereka. Bahkan ketika kita melakukannya, kita hanya akan melakukannya di Akademi. Fan Yu sudah membawa mereka kembali ke Akademi sehingga kita bisa mulai meneliti mereka. Huo Yuhao tertegun saat dia mendengarkan dari satu sisi. Dia baru saja berhasil mengumpulkan bahwa Penatuamu kemungkinan besar telah menginstruksikan 2 dekan Departemen Alat Jiwa untuk mengumpulkan beberapa alat jiwa yang kuat. Qian Duo memandang Huo Yuhao dan tertawa. Yuhao kecil, kamu pasti penasaran. Nah, Jing Hongchen menyelinap ke akademi kami dan ditemukan oleh Penatuamu. Penatuamu juga merasakan apa yang dia siapkan di luar akademi, dan menyuruh kami pergi dan mengumpulkan alat jiwanya. Dari alat-alat jiwa yang dia dirikan, 4 adalah kelas 8 dan 4 adalah kelas 9. Tidak peduli seberapa dalam pundi-pundi hall kebajikan termasyur,
ini pasti akan cukup untuk membuat mereka merasa sejumput untuk beberapa waktu. Huo Yuhao tertegun. Dia jelas ingat harga lelang untuk alat jiwa peringkat teratas yang dijual di rumah lelang. Illustrious Virtue Hall pasti menderita kerugian besar sejak mereka melepaskan 8 alat jiwa ini bersama berkat Hong Chen yang ditinggalkan Jing Hong Chen untuk Penatuamu. Penatuamu menyerahkan berkat Hong Chen ke Xian Liner dan berkata, pelajari alat jiwa ini juga. Saya mencobanya sekarang, Jing Hong Chen tidak berbohong ketika dia menjelaskan penggunaannya. Tapi jangan merusaknya, saya memiliki kegunaan lain dalam pikiran untuk itu. Ya, Xian Liner bersemangat menerimanya. Meskipun dia tidak muda lagi, dia masih bersemangat seperti gadis kecil sekarang. Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah membuat kemajuan lambat selama ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Meneliti alat jiwa yang mereka peroleh hari ini pasti akan membantu Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek membuat kemajuan yang signifikan. Itu tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan alat jiwa peringkat atas dari Illustrious Virtue Hall. Penatuamu memberi isyarat dan berkata, pergilah. Yuhao dan Wang Dong, bantu aku naik ke tingkat ketiga. Xiao Xiao, ikuti Little Swan dan belajar dengan baik darinya. Little Swan, bawa mereka ke hutan Stardew hal pertama besok pagi. Ya, Penatua Swan mengakui. Mata Huo Yuhao dan Xiao Xiao menjadi cerah ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke hutan Stardew. Kultivasi mereka telah mencapai kemacetan peringkat 30, sehingga menuju ke hutan Stardew hanya bisa berarti satu hal, mereka pergi ke sana untuk mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka. Menjadi jiwa Penatua mewakili langkah maju yang signifikan dalam kultivasi seseorang. Hanya setelah seseorang mengatasi penghalang di peringkat 30 barulah mereka dianggap telah maju dari tahap pemula ke tahap menengah budidaya. Huo Yuhao dan Wang Dong membantu Penatuamu bangkit dari kursinya perlahan, lalu membantunya naik ke tingkat ketiga paviliun Dewa Laut lagi. Di bawah bimbingan Penatuamu, mereka memasuki terowongan kiri dan berjalan sampai ke ruangan di ujungnya. Cahaya keemasan bersinar, dan pintu ke kamar terbuka, setelah mereka memasuki ruangan. Kamarnya tidak besar, ukurannya hanya sekitar 30 meter persegi. Ada meja kayu sederhana, kursi, tempat tidur, dan rak buku yang menutupi salah satu dinding. Desain interiornya sangat sederhana, dan pemandangan alam Pulau Laut Dewa dapat dilihat melalui jendela. Penatua, Guru, Huo Yuhao hampir memanggil Penatuamu secara tidak benar, karena dia masih belum terbiasa dengan cara baru dia harus memanggilnya karena dia baru saja menerima Penatuamu sebagai gurunya. Bagaimana kabar kakak perempuan? Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Jiwa bela diri saya yang kedua adalah Ultimate Ice. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menyembuhkan kakak perempuan selama saya mampu dan Anda memberitahu saya caranya. Huo Yuhao lebih peduli dengan kondisi Ma Xiaotao daripada menjadi penatua jiwa. Dia baru saja menjalin hubungan dengan Ma Xiaotao, namun dia mengalami cedera yang sangat besar. Butuh banyak upaya baginya untuk mendapatkan kerabat. Penatuamu menjawab, jangan terlalu cemas. Kondisi Xiaotao sekarang istimewa. Ini bukan sepenuhnya hal buruk bagi jiwa bela dirinya untuk berubah. Begitu aku menyegelnya, api Phoenix gelap mulai memimpin tubuhnya ke arah Ultimate Fire. Hanya saja aura kegelapan di dalam dirinya seperti parasit, tidak bisa dinetralkan dengan mudah. Huo Yuhao terus menyelidiki, bagaimana kita bisa membuat aura kegelapan menghilang. Penatuamu tersenyum dan menjawab, saya sudah memikirkan cara, tetapi kita tidak bisa melakukannya sekarang. Dia harus tetap tertidur di segel saya untuk jangka waktu yang lebih lama. Mungkin 2, 3, atau bahkan 4 hingga 5 tahun. Itu akan tergantung pada takdir yang ada di toko untuknya. Saya benar-benar membutuhkan kekuatan Anda ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, ingat saja apa yang Anda katakan. Aku akan menyelamatkan kakak perempuannya berapapun harganya, asal aku bisa. Huo Yuhao menjawab dengan ulet. Penatuamu berkata, Yuhao, Wang Dong, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berdua tahu mengapa saya membiarkan Jing Hong Chen memasuki paviliun Dewa Laut hari ini? Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang, lalu Wang Dong berkata, apakah Anda mencoba untuk mencap otoritas Anda di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dan Kekaisaran Sun Moon? Saya pernah mendengar dari Guru Wang bahwa perkembangan alat-alat jiwa Kekaisaran Sun Moon telah sangat cepat. Sepertinya awal dari perang sedang terjadi. Penatuamu tidak menilai analisis Wang Dong dan berbalik ke arah Huo Yuhao. Dia bertanya,
bagaimana menurutmu? Huo Yuhao menjawab, saya memiliki gagasan umum yang sama dengan Wang Dong. Namun, saya juga berpikir bahwa Anda tampaknya menghargai pertukaran dan interaksi antara kami dan siswa mereka yang Anda diskusikan. Penatuamu mengangguk dan berkata, kalian berdua benar. Menekan otoritasku, menakuti dia, dan menuai manfaatnya. Ini adalah beberapa alasan mengapa saya membiarkannya masuk. Namun, alasan utamanya adalah bertarung demi waktu untuk kalian semua. Untuk kita, Huo Yuhao dan Wang Dong tertegun. Penatuamu menjawab, keberadaanku adalah rahasia terbesar Akademi Shrek. Hanya tua-tua Paviliun Dewa Laut yang tahu tentang aku. Namun, saya mengungkapkan diri saya untuk berjuang lebih banyak waktu sehingga Anda kaum muda akan memiliki waktu untuk berkembang. Ini karena aku tidak bisa melindungi Shrek lebih lama. Guru, kamu. Huo Yuhao terkejut. Penatuamu tersenyum dan berkata dengan sikap riang, semua orang pada akhirnya akan mati, kecuali mereka berhasil mengatasi penghalang itu. Tetapi melakukan hal itu terlalu sulit. Saya sudah hidup selama lebih dari 200 tahun, maut tidak menakutkan bagiku. Baik Dubisi dan saya menderita cedera kritis saat itu, tetapi saya berhasil naik ke peringkat 99 karena saya mengatasi batas saya dalam pertempuran hidup dan mati itu. Itu juga yang memungkinkan saya untuk tetap hidup sampai sekarang. Hanya ini yang membuat saya sangat beruntung dibandingkan dengan Dubisi. Petik 2. Saya jelas bisa merasakan degradasi tubuh saya selama beberapa tahun terakhir ini, itu tidak dapat dipulihkan. Saya tidak yakin berapa lama saya pergi. Paling tidak, saya punya 3 tahun, sementara paling banyak, saya punya 5-6 tahun. Saya tidak bisa melindungi Shrek lebih lama. Itu sebabnya saya perlu menggunakan waktu terbatas yang tersisa untuk melakukan sesuatu untuk Shrek. Jika aku masih dalam kondisi yang baik, akan lebih baik bagiku tetap dalam kegelapan. Kalau begitu, aku akan bisa menggunakan kekuatanku untuk sangat mengguncang kekaisaran Sun Moon bahkan jika aku tidak bisa memutuskan hasil perang. Namun, saya tidak bisa melakukannya sekarang, tubuhku sedang menurun. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menanamkan rasa takut pada mereka dengan membiarkan mereka mengetahui keberadaan saya, untuk menghentikan mereka melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan, alasan bahwa penatuamu telah memungkinkan Jing Hongchen untuk memasuki Paviliun Dewa Laut tidak semudah yang dia katakan. Ada juga makna yang lebih dalam di balik tindakannya. 2 tahun ke depan akan sangat penting bagi kalian semua. Tidak akan ada waktu untuk Anda beristirahat. Yuhao, kamu harus pergi ke Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam 2 tahun. Wang Dong, bagaimana denganmu? Wang Dong linglung, dan ragu-ragu. Guru, saya tidak terlalu suka alat jiwa. Saya tidak punya bakat di dalamnya juga. Namun, Yuhao dan aku, penatuamu sedikit mengangguk dan berkata, penggabungan jiwa bela diri Anda tidak akan hilang hanya karena Anda menjauh satu sama lain. Anda tidak kalah dengan Yuhao dalam hal bakat, tetapi jalur pengembangan Anda masih akan berbeda dalam beberapa hal. Karena itu, saya harap Anda akan tetap berada di akademi untuk melanjutkan pembelajaran Anda saat ia pergi ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Wang Dong ragu-ragu, karena dia masih tidak mau berpisah dengan Huo Yuhao. Selanjutnya, itu akan menjadi perpisahan 3 tahun penuh. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa terhadapnya, karena itu hanya akan terjadi 2 tahun dari sekarang. Penatuamu menyipit. Jing Hongchen benar. Alat jiwa akan memasuki setiap rumah tangga di masa depan saat mereka terus berkembang. Mereka pasti akan mengganti senjata dingin yang kita miliki sekarang. Ini juga salah satu alasan mengapa perang tidak terhindarkan. 3 kerajaan lainnya juga mengembangkan alat jiwa yang jauh lebih lambat daripada Kekaisaran Bulan Matahari. Saya hanya akan bisa bertarung hingga 10 tahun dari sekarang. Setelah itu, banyak hal akan berubah ketika perang datang. Wang Dong bertanya, Guru, mengapa kamu tidak membunuh Jing Hongchen hari ini? Penatuamu menjawab, membunuhnya hanya akan menyebabkan Kekaisaran Sun Moon habis-habisan. Selain itu, dia tidak berbohong. Banyak alat jiwa di tubuhnya sangat mengancam. Kedua belah pihak akan menderita jika kita tidak berhati-hati. Selain itu, kami tidak mampu menempatkan bertahun-tahun fondasi Shrek dalam bahaya. Jing Hongchen sangat kuat dan mudah beradaptasi. Dia mampu membuat pilihan yang akurat dengan tegas ketika dipaksa, dia akan menjadi musuh besar Shrek di masa depan. Petik 2. Dini hari berikutnya, cuaca agak suram,
yang menyebabkan kabut di atas danau Laut Dewa lebih terkonsentrasi dari biasanya. 4 sosok meninggalkan Akademi Shrek, tetapi berhenti setelah mereka melewati gerbang. Penatua Swan memeluk labu anggurnya dan memandangi 2 pria muda dan wanita muda di depannya. Dia berkata dengan mabuk, "Tidak apa-apa, kalian bertiga bisa maju sendiri. Anda semua masih muda. Jika aku terus mengikutimu, aku hanya akan menyebalkan. Anda harus tahu di mana Stardew Forest berada. Pergi dan temukan binatang jiwa yang cocok untuk dirimu sendiri. Aku akan mengikuti kalian semua secara diam-diam. Namun, Anda akan dikurangkan 10 poin dari tes halaman luar Anda semester ini jika saya harus campur tangan saat Anda mendapatkan cincin jiwa Anda." Iya nih, mereka bertiga secara alami adalah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Hanya Huo Yuhao dan Xiao Xiao yang perlu mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka, tetapi Wang Dong secara sukarela menemani mereka. Alasannya sederhana, Huo Yuhao akan 2 kali lebih kuat bersamanya. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka mampu mencapai efek penting pada saat-saat kritis. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan binatang jiwa 1000 tahun jika mereka bergabung. Selanjutnya, Huo Yuhao dan Xiao Xiao hanya perlu mendapatkan cincin jiwa ribuan tahun. Setelah Penatua Swan berbicara kepada mereka bertiga, sosoknya melintas, dan dia menghilang. Namun, mereka masih percaya diri meskipun fakta bahwa Penatua Swan tidak secara langsung mengikuti mereka. Dengan Douluo Transcendent peringkat 98 yang diam-diam melindungi mereka, mereka cukup berani untuk bahkan memasuki wilayah inti hutan Stardew. Mereka bertiga menentukan arah untuk menuju, kemudian bergegas menuju hutan Stardew yang terletak di selatan Akademi Shrek. Akademi Shrek cukup dekat dengan hutan Stardew. Kalau tidak, gelombang binatang buas dari hutan Stardew tidak akan menyapu kota Shrek dulu saat itu. Mereka tiba di luar hutan Stardew dalam waktu kurang dari 2 hari. Udara di sepanjang jalan menjadi lebih segar, dan napas mereka pada gilirannya menjadi lebih halus ketika mereka mendekati hutan. Mereka bertiga merasa cukup baik meskipun mereka bergegas di jalan selama 2 hari. Mereka sangat sibuk belajar dan berkultivasi sejak mereka memasuki Akademi Shrek, mereka hampir tidak punya waktu untuk bersantai. Setelah tahun pertama mereka berakhir, Wang Dong dan Xiao Xiao berhasil pulang dan beristirahat. Namun, Huo Yuhao telah pergi ke ekstrim North. Meskipun dia berhasil mendapatkan Skorpion Permaisuri Jade Batu, dia masih menjalani pelatihan yang sulit dan banyak cobaan. Dia kemudian terus berkultivasi tanpa lelah begitu dia kembali ke akademi, dan berkompetisi di turnamen sesudahnya. Pikirannya tidak bisa tenang sejak dia memasuki Akademi Shrek. Mereka sangat senang akhirnya mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka. Mereka semua merasa seperti telah berubah setelah budidaya tertutup, sehingga mereka sangat percaya diri sekarang. Mereka senang menggunakan keterampilan mereka di hutan Stardew. Itu sebabnya mereka tidak lelah meskipun bergegas selama 2 hari berturut-turut. Mereka berdua senang dan dalam kondisi puncaknya. Saat mereka berjalan, Huo Yuhao bertanya kepada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, apa rencanamu untuk cincin jiwamu?" Xiao Xiao menjawab, "Aku punya rencana. Namun, guru menyebutkan bahwa banyak keberuntungan yang terlibat dalam hal mendapatkan cincin jiwa. Jika saya melihat alternatif yang lebih baik, saya akan menerimanya. Aku bahkan akan mempertimbangkan melebur dengan cincin jiwa yang sangat cocok untuk flute penyembahan Nine Phoenix saya. Sejujurnya, saya siap untuk pergi sekarang. Jika saya menunggu jiwa bela diri pertama saya untuk mendapatkan semua 9 cincin jiwa sebelum saya mulai menumbuhkan jiwa bela diri kedua saya, keuntungan dari jiwa bela diri kembar saya akan terwujud terlalu lambat. Saya berencana untuk menambahkan 3 atau 4 cincin jiwa ke flute penyembahan Nine Phoenix saya sementara saya mengolah Tree Life Soul Cruise Cauldron. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengimbangi kalian berdua. Karena hanya ada mereka bertiga, Xiao Xiao tidak menyembunyikan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Xiao Xiao jelas bisa merasakan kesenjangan antara dirinya dan Huo Yuhao dan Wang Dong setelah turnamen. Huo Yuhao lebih dari sekadar mengejar mereka berdua, dialah yang memimpin sekarang. Sementara itu, Dewi Kupu-Kupu Wang Dong dan Clear Sky Hammer sama-sama berjiwa bela diri. Jiwa bela dirinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jiwa mereka, jadi dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh di belakang mereka, terlepas dari apakah dia memilih untuk menjadi guru jiwa pertempuran tipe bantu atau untuk menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya sebelumnya. Dia cerdas,
dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar mereka jika dia tertinggal terlalu jauh di belakang mereka sekarang. Wang Dong bertanya, Xiao Xiao, apa tulang jiwa kedua Anda? Xiao Xiao tertawa dan menjawab, itu rahasia, saya tidak memberitahu. Namun, saya tahu bahwa tulang jiwa kedua Yu Hao adalah tulang lengan kiri Ais Jade Scorpion. Wang Dong tertawa, tidak apa-apa jika kamu tidak memberi tahu kami. Anda masih harus menggunakannya ketika Anda berburu binatang buas. Anda belum mengungkapkan jenis cincin jiwa apa yang Anda inginkan untuk Three Life Soul Cruise Cauldron Anda. Xiao Xiao menjawab, aku memilih untuk menjadi guru jiwa pertempuran tipe bantu. Dengan demikian, cincin jiwaku secara alami perlu memiliki efek tambahan dan dapat menampilkan sifat khusus saya. Rencana saya adalah untuk menggunakan keterampilan jiwa tipe kontrol sebagai keterampilan jiwa utama saya, atau untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Three Life Soul Cruise Cauldron saya. Setelah turnamen, saya merasa bahwa, selama Three Life Soul Cruise Cauldron saya cukup kuat, itu akan mencapai efek yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika digabungkan dengan kemampuannya untuk memisahkan diri dan musuh-musuh saya. Selain itu, saya masih memiliki gempa kuali dan sapu kuali. Huo Yuhao terpesona ketika mendengar ini. Xiao Xiao, kamu telah menganalisis jiwa bela dirimu dengan sangat teliti. Saya juga berpikir bahwa cincin jiwa tipe pertahanan cocok untuk Anda. Three Life Anda Soul Cruise Cauldron memang sangat luar biasa dalam memisahkan musuh Anda. Ketika kita bertarung dengan kelas 2, kita tidak akan menang dengan mudah tanpa skill dan kontrolmu itu. Bagaimana denganmu? Xiao Xiao bertanya, apa rencanamu? Tidak akan mudah untuk menemukan cincin jiwa untuk ditambahkan ke mata roh Anda. Binatang berjiwa tipe spiritual tidak umum. Selain itu, mereka pandai menyembunyikan diri. Huo Yuhao setuju dan mengangguk. Dia menjawab, kita hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah dan melihat bagaimana nasib kita. Selain itu, kami hanya mengitari perimeter Stardoll Forest. Kami akan berburu ketika kami menemukan yang cocok. Sebaliknya, kita perlu membunuh mereka sesedikit mungkin. Xiao Xiao setuju, iya. Sampai batas tertentu, Beast Soul adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh master jiwa seperti kita. Jika kita membunuh terlalu banyak binatang jiwa tingkat rendah, generasi masa depan akan kesulitan mendapatkan cincin jiwa. Wang Dong mengerutkan alisnya dan berkata, kamu seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Binatang buas juga makhluk hidup. Bagaimana Anda bisa menyebut mereka sumber daya? Kami sudah memangsa yang lemah dengan memburu mereka. Xiao Xiao sedikit terkejut dan menatap Wang Dong. Dia berkomentar, saya tidak pernah menyadari bahwa Anda sebenarnya sangat baik.